Wih, Assalamualaikum. Ya, Dida. ini saya habis kelas dulu nih Kang Dida, Kang Kusnandang. Jadi Luar biasa. saya Gimana rename dulu ya, nih? nama saya Aan Rukmana. Entah salah lagi nama saya. Nah, ini Vita udah Vita. Ini Vitago. Vita, Vita. Vita, Vitago biar sehat. Vitago. Bentar. Vita oke, udah Vita. Ayo. Oke. Kang Aan, ini maaf sebelumnya teman-teman kita juga agak kesulitan masuk. Tadi ada yang... Kayaknya problemnya ini, Vita ini kan tidak pakai passcode, tidak pakai waiting room. Terus Vita bisa masuk. Tadi juga saya belum masuk, udah ada Kusnandang sama Dida masuk duluan. Oh, kalau mereka sih di mana-mana udah duluan kan. Saya kaget juga, mereka udah nongol aja di sini. Oke. Jadi mohon maaf nih, Fit. Jadi kita sedikit lah, ini 5 menit. Mudah-mudahan nggak mengurangi kehusuan kita diskusi siang ini. Iya. Saya diejek-ejek Vita sama dosen lain. Kang Aan, emang di Falsafah Agama ada alumni yang jadi Cinderella gitu kan? Jadi saya bilang kesannya emang Falsafah Agama kayak Dida semua sama kayak gitu kan? Kan tapi jangan salah, Kang Dida itu lebih dari Cinderella loh, Kang. Pangeran, justru kalau Kang Dida pangeran gitu kan? Oh ya. Kita juga ada Pak Subi nih, Vita, ada Pak Subi. Iya. Selamat siang Pak Subi. Iya. Kabar yang mendampingi lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Ya, kabar? apa kabar? Ya, alhamdulillah. Kita udah lama betul ya, nggak berinteraksi gini ya. Iya Pak, betul. Duh, seneng banget saya hari ini bisa langsung ketemu sama Pak Subi, Kang Aan. Iya. Terus ada teman-teman lagi yang lainnya. Iya, alhamdulillah ini ada beberapa teman yang masuk. Ya, ini juga siapa? Ayu udah masuk ya? Vita kayaknya Ayu masuk deh. Ayu kelihatannya udah masuk. Ini kan Ayu nih. Udah ada masuk. Joko. Oke, ada Ira juga. Halo Ira. Makasih udah join. Kemudian ada Joko juga, Kang Aan. Ya, oke. Ada satu itu. Nah, coba hubungkan juga dengan ini ya, dengan Facebook ya, supaya kawan-kawan di Facebook juga ikut. Jadi Vita, kita akan mulai diskusinya santai COVID. Jadi berdasarkan arahan dari Pak Subhi, hasil diskusi ini kan direkam nih Fit, ini direkam. Saya juga udah bikin tim yang mentranskrip diskusi ini. Jadi nanti hasil diskusinya ditranskrip, kemudian setelah ditranskrip akan kita edit sebaik-baiknya, akan kita bagikan ulang ke semua yang ikut diskusi untuk dikasih masukan apa yang kurang, apa yang lebih. Nanti itu akan dibukukan. Jadi setiap tahun ya Pak Subi ya, kita akan terbitkan buku alumni. Jadi hasil diskusi-diskusi alumni gitu. Jadi bayangan saya kalau sebulan sekali aja kita buat, maka selama setahun ada 12 alumni yang kita terbitkan bukunya. Nanti berjilid-jilid lah gitulah. Amin. Mudah-mudahan ini konsisten gitu. Ya Kang Dida. Wah, Kang Dida nih udah kayak kepala udah seperti ini nih. Oke. Kepala sekolah. Saya mau kepala sekolah, Dak. Oke. Sebentar, saya izin nyambungkan dulu ke Facebook ya. Jadi Pak Subi bisa sapa-sapa dulu Pak, teman-teman Pak. Saya coba izin masukkan sebentar ke Facebook yang ada di sayanya ya. Iya. Nanti kita sebentar lagi kita mulai Teh Vita. Kita manggil Teh aja ya, Teh Vita ya. Kenapa, Kak? Manggilnya Teh aja lah, Teh Vita gitu. Bebas. Bunda aja, Bunda. Bunda. Jangan itu khusus untuk Kang Dida aja. Oh, khusus ya. Loh, emang Kang Dida manggil apa gitu, Fit? Saya manggil ini. Manggil tante. Aduh. Emang Kang Dida ini luar biasa bener dah. Ya nih saya sapa dulu nih. Terus boleh. Nandang, apa kabar Dang? Baik Pak, nih saya lagi
Sehat selalu. Lagi di kantor apa ini, Dang? Lagi. Oh, saya sekarang di ini, Pak. Kita tahu lah. Pakai masker soalnya, Dang. Iya. Yang di tempat saya Vita. Ya. Ada Kang Dida di kantor ya? Di kantor saya, Pak. Ya. Ya, Ini lagi sendirian, jadi relatif inilah nggak pakai masker. Ada masker. Iya. Tenang aja, bawa masker juga. Itu Protokol. masker scuba udah dilarang itu, nggak boleh tuh. Masker bak scuba itu. Ada Joko. Joko, apa kabar Joko? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana kabarnya semuanya? Baik, sehat, baik. Ya. Joko selama pandemi dia ini emang fokus menumbuhkan jenggot dan Oh, ini. iya. Sejak pandemi aja itu. Latihan itu ya, melaksanakan sunnah ya. Justru saya kira pemain bola loh. Bukan Ada- itu Kang Dida. Joko itu Pak Subi. Di Iya, iya. saat di mana cinta dilabuhkan, itu yang menyebabkan itu jenggotnya makin panjang itu. Ini editan atau asli nih Joko? Kepo ya. Waktu zaman-zaman editan dulu. Ada Puput ya? Puput, halo? Oh iya. Puput, ya? Nah, belum ini ya. Siapa lagi? Ada Mbak Ira. Mbak Ira Aini. Apa kabar? Belum nyambung ininya. Apa? Belum nyambung sepertinya. Dava Azril. Apa Itu kabar? fans clubnya Vita itu, Pak. Oh, ya. Soalnya yang ngefans banyak, Pak Subi. Mbak Vita itu yang ngefansnya banyak pisan. Iya, saya pantau demikian sih. Ya itu Pak Suhi. Karena hostnya itu siapa dulu sama Pak Suhi dulu. Pak Suhi ini acaranya jadi banyak yang lihat. Iya. Iya. Tapi yang jelas nanti ini, Ya. Vita ini juga disebar ya Pak Subi ya. Jadi rekamannya kita akan sebarkan juga di YouTube. Kebetulan Pak Ya. Subi sedang nyiapin YouTube untuk Prodi Pasapa. Nanti kita Iya, akan iya. pilih juga. Iya. Sudah saya buatkan, tinggal diisi aja itu kontennya. Nanti. Iya. Jadi kita juga akan buat ke sana gitu. Luar biasa Pak Suhi. Keren. Jadi banyak yang bagus lah Vita yang akan digarap insya Allah. Amin. Amin. Oke, Vita ada di mana nih Vita? Kebetulan saya masih setia menunggu teman-teman hari ini, jadi saya masih di rumah. Oh. Khusus ya. Khusus di rumah dan kangen banget soalnya udah nunggu-nunggu nih. Dari awal bulan ya, Kang? Iya, kita udah lama juga saling komunikasinya ya, Vita ya. Iya betul. Iya, betul. Udah lumayan begitu. Ya alhamdulillah kita bisa ketemu seperti ini kan bagus sekali. Alhamdulillah. Menyenangkan lah, Fit. Sangat. Iya. Aku kangen lah ketemu teman-teman, kan pandemik ini kita nggak bisa langsung kumpul rame-rame ya. Jadi ini cukup sangat berarti lah pertemuan seperti ini. Iya betul. Sangat penting sekali dan ya mudah-mudahan lah Fit ini bisa berlanjut terus ya Pak Subi ya. Ya, insya Allah. Oke, Pak Subi untuk mulai saya mau minta tolong dulu Pak Subi nih kira-kira memberi satu visi lah untuk kedepannya pengelolaan dari alumni Falsafah ini seperti apa gitu kan. Jadi nanti itu dulu dan setelah itu nanti akan masuk ke sesi diskusinya Teh Vita. Nanti saya akan banyak tanya ke Teh Vita mengenai apa kehidupan, cinta, keindahan, estetika kan gitu kan sesuai judul kita gitu. Jadi nanti teman-teman yang hadir juga di sini silakan untuk menyiapkan pertanyaan juga ke kita begitu. Jadi monggo Pak Subi, saya akan minta tolong dulu Pak Subi untuk membuka lah secara formal dengan menyampaikan visi dari Falsafah seperti apa. Monggo Pak Subi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berkumpul di ruang virtual ya. Ruang virtual yang sangat membahagiakan bagi saya karena kita bisa bertatap apa namanya nih? Bukan bertatap muka namanya ya. Bertatap apa namanya seperti ini. Apa istilahnya Kang An ya? Bertatap apa ya? Bertatap wajah, Pak. Bertatap muka aja ya. Bertatap muka Barangkali aja. ada istilah milenialnya yang lain gitu kan. Ya, bertatap muka di ruang virtual. Alhamdulillah, semoga meskipun kita tidak bertemu secara fisik, tapi insya Allah dengan silaturahmi virtual ini membawa berkah, kemanfaatan, kemaslahatan bagi kita semua, bagi prodi kita, bagi universitas kita, bagi apa namanya kehidupan masyarakat kita juga ya gitu ya, dengan inspirasi-inspirasi yang nanti akan diberikan oleh para narasumber yang adalah alumni-alumni dari falsafah. Saya tadi sebenarnya nyebut alumni-alumni itu salah itu ya, sebenarnya kata-kata alumni-alumni itu. Karena alumni itu kalau dalam bahasa Latin itu sudah jamak gitu. Jadi kalau iya, alumnus itu untuk laki-laki muzakarnya gitu, muzakar gitu ya. Alumnus jamaknya alumni. Kalau untuk perempuan itu muannasnya itu kalau alumna ya, alumna kalau zamannya alumni gitu ya. Jadi Vita ini adalah alumna. Alumna dari falsafah agama gitu. Tapi kalau banyakan itu biasa disebut alumni. Nah, itu dalam bahasa sehari-hari memang kadang-kadang kita menggunakan bahasa-bahasa yang sebenarnya secara ketat itu kadang keliru, seperti penggunaan kata data gitu ya. Ayo kumpulkan data-datanya, padahal data itu udah jamak juga gitu ya. Jadi seperti itu. Ya rekan-rekan sekalian, forum ini adalah forum kita bersama, forum teman-teman untuk saling sharing, inspirasi dan apa namanya berbagi ya, berbagi pengalaman seputar kegiatan atau aktivitas yang rekan-rekan jalani ya pasca selesai dari program studi falsafah dan agama. Nah, untuk sekedar apa namanya memberitahukan bahwa sekarang secara formal prodi falsafah itu kan tetap ya namanya prodi falsafah dan agama. Tetapi memang secara apa namanya secara publik kita memperkenalkan prodi falsafah sebagai prodi Islam Madani gitu. Jadi kalau nanti kita menggunakan prodi Islam Madani itu yang dimaksud sebenarnya adalah prodi falsafah dan agama gitu ya. Itu terakhir harapan kami dari prodi adalah bahwa program ini akan terus berlanjut ya Kang An ya. Insya Allah Pak Subi. Ya akan terus berlanjut karena yang pertama jelas akan ada inspirasi-inspirasi terutama bagi teman-teman yang bergelut di bidang pemikiran, di bidang falsafah agama, di bidang apa namanya religious studies, Islamic studies gitu ya, bahwa bidang yang akan yang akan digeluti nanti pasca keluar dari kampus gitu ya, pasca tamat dari kampus itu banyak sekali, terbuka banyak peluang, tinggal apakah kita mampu secara pribadi memperkaya diri dengan soft skill dan seterusnya. Nah, di sini ada Vita nih hari ini yang akan memberikan kepada kita inspirasi bersama ya. Dan saya juga belum banyak tahu nih aktivitas-aktivitasnya. Saya akan pantengi sampai akhir ini Vita. Izin ya. Insya Allah nanti ini akan bermanfaat bagi teman-teman, bagi kita semua, dan nanti juga saya berharap teman-teman yang lain bergiliran untuk menyampaikan inspirasi pengalamannya sehingga kita mampu menyuguhkan falsafah, prodi falsafah dan agama atau
pembelajar filsafat itu secara utuh, mulai dari proses belajarnya sampai masuk ke dunia dalam tanda kutip ya, dunia nyata itu seperti apa gitu ya. Mungkin itu saja Kang Aan. Terima kasih. Baik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subi yang sudah menyampaikan kira-kira visi ke depannya bagaimana. Jadi kalau kawan-kawan mendapatkan istilah Islam Madani, itu sebetulnya istilah untuk promosinya lah. Karena nama sebetulnya Prodi Falsafah dan Agama gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga falsafah agama itu tidak berarti apa-apa tanpa juga dukungan para alumni. Makanya kenapa saya pribadi ditugaskan khusus oleh Pak Subi, sebelumnya oleh Pak Fuad, untuk ikut mengawal kira-kira supaya terjadi satu sinergi yang baik lah antar alumni falsafah dan agama. Karena ternyata bidangnya luas, cakupannya luar biasa, termasuk dengan hari ini. Nah, hari ini kita kebetulan kedatangan tamu yang luar biasa hebat, kawan lama kita, tetapi juga sekaligus tamu spesial kita hari ini, ya. Walaupun saya diejek-ejek dengan menampilkan foto itu, katanya, oh kok ada Cinderellanya. Jadi saya amat disini diejek-ejek. Kang cocok jadi pangerannya. Waduh, ini ada-ada aja saya bilang. Maklum lah, itu provokasi Vita. Jadi kita nggak tahu kalau saya dengan Vita ada kedekatan dari dulu, dari ketika Vita kuliah juga kita sudah sangat dekat lah. Jadi sudah saling tahu dengan baik satu dengan yang lainnya. Kan gitu ya, Vita ya? Iya, Dan jujur aja kita menyaksikan betul Vita bertransformasi luar biasa dari Vita yang dulu kita kenal semasa kuliah sampai sekarang. Itu terjadi satu perubahan atau transformasi yang sangat luar biasa. Maka dari itu mohon izinnya saya akan bertanya beberapa hal Vita. Dulu kan Vita kan tidak kenal Paramadina ya. Kemudian kuliah di Paramadina gitu. Nah, itu bisa ceritakan nggak Fit dari sini dulu nih. Bagaimana sih asal muasal Vita kok minat gitu untuk bergabung di Prodi Falsafah dan Agama yang jelas-jelas kalau kita kuliah di sana kata orang tidak jelas nanti mau kerja di mana, mahasiswanya juga sedikit, tidak banyak, tapi malah Vita memilih untuk kuliah di sana. Kenapa tidak ngambil di IKOM misalnya atau nggak ngambil di prodi lain gitu ya? Gitu. Jadi monggo Vita untuk mulai menyampaikan dulu awal mulanya bisa bergabung di Paramadina. Silahkan kita. Oke, terima kasih Kang Aan. Sebelumnya saya mau nyapa teman-teman lama dulu yang nggak ketemu. Halo Puput. Apa kabar Put? Baik Vita. Dirimu apa kabar? Ini salah satu teman seperjuangan untuk lulus. Pak Suhi menjadi saksi. Satu angkatan ya itu ya? Iya, satu angkatan dan lulusnya bareng. Oke. Oke, sebetulnya aku boleh jujur nggak di sini? Ya boleh, di sini bebas Vita. Bebas ya? Silakan. Boleh jujur aja ya, lebih enak kayaknya. Ya, boleh. Jadi sebetulnya pertama kali aku tahu falsafah dan agama, sesungguhnya aku nggak tahu. Jadi saya itu selesai sekolah SMA itu nggak langsung kuliah, sekitar 6 tahunan bekerja dulu. Setelah 6 tahun, saya nggak puas dengan kok rasanya pekerjaan saya ini aja ya. Saya merasa saya nggak dilahirkan untuk mengerjakan pekerjaan ini aja gitu. Saya pengen keluar dari hal yang saya rasa saya nggak di sini tempatnya gitu. Satu-satunya cara harus kuliah. Awalnya dari situ. Kuliahnya apa? Sejujurnya belum terstruktur tuh. Mau apa, mau bagaimana itu nggak tahu. Tapi yang penting saya harus mengupgrade aja hidup saya, nggak berhenti di sini gitu. Kemudian mulai wacana Nurholis Majid saya dengar di telinga. Itu dulu dari teman dekat saya ya. Oke. Teman dekat ya, oke. Jadi dari teman dekat saya, kemudian dia bilang, oh kamu lebih baik kuliah di tempat Nurholis Majid, dia ambil filsafat, dia bilang gitu. Karena ini kayaknya cocok dengan hidupmu gitu.
Terus saya nggak ngerti itu apa, tapi sedikit-sedikit pemikiran Nurholis Majid saya baca karena dikasih tahu juga. Kemudian mungkin sedikit buku-buku filsafat juga dalam bentuk populer ada yang tersentuh juga. Akhirnya saya mencoba daftar ke Paramadina. Kemudian jadi nggak begitu aja. Pertama saya ikut jalur fellowship sebetulnya. Baru tahu saya kalau ikut fellowship. Oke. Tapi toh saya nggak masuk juga. Fit, itu nggak usah bilang, kita udah tahu itu berarti. Sebentar. Waktu masuk fellowship itu sudah mau masuk falsafah atau penilaian? Dua prodi yang saya pilih. Ya, apa itu? Falsafah sama psikologi. Oke. Tapi entah kenapa saya lebih kan harus nulis esai dan segala macam. Saya lebih ke arah falsafahnya yang saya tuju gitu dari esai itu. Tapi tetap saya nggak masuk juga. tapi akhirnya gimana caranya? Saya berpikir saya tetap kuliah di situ juga, ambil jurusan itu. Oke. Akhirnya lewat jalur biasa saya masuk. Dan setelah masuk saya terkejut lagi sebetulnya, karena saya semakin nggak ngerti apa-apa. jadi sebetulnya filsafat ini seru karena banyak kejutan di dalamnya. Jadi kalau orang yang suka tantangan dan suka hal-hal yang mengejutkan harus di sini sebetulnya sih, gitu. Jadi begitu masuk semester 1 tuh jujur aja saya nggak ngerti apa itu Thales. Betul nggak Pak Sufi? Kan kita bicara Yunani skolastik dulu ya. Itu saya belum sama sekali. Ini ngapain kita ngomongin air gitu? Ya ini ngapain kita ngomongin api gitu? Ini ngapain sih mau ngapain? Ya aku sempet aduh ngomongin air kok ribet banget gitu. Tapi saya suka gitu. Akhirnya barulah kemudian di semester 2 saya suka mulai menyukai karena saya berangkat dari buku filsafat Barat modern yang Mas Franky Budi Hardiman itu bahwa saya kembali lagi ke semester 1. Akhirnya saya membaca buku ulang lagi yang dari semester pertama. Barulah saya ngerti, oh oke, ini sebetulnya asik karena kita belajar tahapan pemikiran manusia dari masa ke masa gitu. Akhirnya saya pikir ini sangat berguna untuk kehidupan. Jadi sejujurnya waktu saya masuk kelas, saya nggak berpikir untuk untuk materi di kelas saja, tapi apa yang bisa saya pulang untuk hidup saya gitu. Karena kebetulan filsafat ini sangat pada akhirnya waktu saya kuliah itu sangat memberikan efek yang besar untuk saya. Oke. Vita, boleh sedikit di-emphasize tidak Vita? Jadi sebetulnya dampak apa sih yang Vita rasakan yang it change you gitu? Apa Vita sebetulnya yang kemudian mengubah cara pandang Vita? Itu apanya Vita? Oke, ini khusus di sini jadi saya buka semuanya ya. Ya dong, kita harus dibuka kalau di sini. Ayo. Oke, baiklah. Sebetulnya yang paling saya suka dari filsafat itu adalah soal perubahan karakter manusia ya ketika bersentuhan dengan filsafat. Dan itu kayaknya agak susah kalau kita nggak bersentuhan. Ya mungkin banyak cara untuk bisa mengalami perubahan karakter. Salah satunya saya temukan di filsafat itu. Dan itu sejujurnya saya juga pernah mengalami banyak hal yang mungkin nggak pernah orang lain lihat, nggak pernah orang lain tahu atau orang lain lihat. Ini nggak apa-apa saya bicarakan di sini. Nggak apa-apa Vita, silakan. Karena saya pikir mungkin sharing kita akan bisa berarti untuk orang-orang di luar sana yang hari ini mengalami itu atau mengalami hal yang sama dengan saya, atau mungkin ini bisa jadi pelajaran juga bagi saya untuk bisa sharing ya, karena sharing itu sebenarnya nggak gampang juga. Gitu.
saya mengalami beberapa fase yang sulit di kehidupan pribadi. Jadi mulai dari pernah mengalami putus sekolah, pernah latar belakang keluarga yang juga nggak sempurna. Jadi memang dibesarkan tanpa sosok laki-laki sama sekali. Jadi hanya sosok perempuan. Jadi selalu, makanya saya cinta banget sama perempuan karena di hidup saya perempuan tangguh itu berusaha untuk membantu saya untuk tetap bisa hidup gitu. Terus kemudian juga pernah mengalami kekerasan secara fisik, pernah juga mengalami mental yang down, pelecehan baik secara verbal maupun seksual misalnya. Jadi ya, itu pernah saya alami dulu dan sangat banyak efek buruknya yang terjadi yang akhirnya muncul di saya. Satu, saya nggak bisa terbuka, kemudian nggak bisa mengaktualisasikan banyak hal gitu, dan rasa minder dan malu itu yang paling sulit dibuang. Tapi tiap kali saya harus kembali, walaupun saya terus terang aja saya bukan mahasiswa yang disiplin, jadi saya sering banget telat. Walaupun saya suka datang telat, tapi saya nggak ingin melewatkan kelas-kelas yang ada di falsafah. Tiap kali saya harus ketinggalan itu saya merasa rugi. Karena saya pulang nggak bawa apa-apa, saya nggak belajar untuk di kelas sejujurnya, saya nggak belajar untuk nilai saya di kelas, tapi saya ingin saya punya lebih dari itu gitu, bawa pulang sesuatu ketika keluar dari kelas. Makanya seringkali misalnya ngomongin soal teori-teori filsafat di kelas itu saya lebih suka, kemudian saya pulang beradaptasi dengan kehidupan saya. Lalu saya gunakan teori itu menganalisa hal-hal sederhana yang itu bisa membantu saya untuk menjadi lebih baik gitu, untuk mental saya terbangun kembali dan untuk bisa berdiri sama dengan orang-orang lain yang mungkin orang lain dari nggak perlu effort yang lebih gitu untuk bisa berdiri di atas tanah gitu, tapi orang-orang untuk yang mengalami hal yang saya alami atau di luar sana, untuk bisa berdiri dan senyum di depan orang lain, itu di bawah tanah tuh dia benar-benar berusaha untuk menggali dan bisa keluar gitu, untuk satu senyuman aja di depan orang. Jadi filsafat itu sangat membantu saya untuk semacam terapi kali ya. Tapi lebih dari itu sebetulnya. Oke. Jadi Vita merasa betul-betul filsafat ini tadi bukan semata-mata dipelajari untuk nilai di kelas, tetapi memang ini betul-betul helps you gitu di dalam membangun kepercayaan diri kembali, di dalam membangkitkan diri, begitu ya Fit ya? Iya betul kan. Ya. Nah dari sisi lingkungan Fit, apakah Vita juga menjumpai itu dari pertemanan yang ada di Paramadina, dengan dosen-dosen, dengan kawan-kawan sesama angkatan misalnya? Jadi ada support system juga yang mendukung Vita. Oke. I'm okay, I can solve this problem gitu. Iya tentunya, karena bohong kalau falsafah dan Paramadina tidak memberikan apa-apa ke setiap alumni gitu. Alumni ya betul ya Pak Subhi? Iya, alumni ya tadi, alumni, yang alumni betul. Iya, apapun itu latar belakang itu selalu nggak bisa lepas dari kita. Ketika kita bisa bangkit atau bisa melakukan satu hal kecil, latar belakang menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Dia memberikan sumbangan besar. Jadi para dosennya, teman-teman, filsafat, materinya, lingkungannya itu pasti. Karena saya nggak mungkin hari ini begini kalau nggak didukung sama banyak faktor itu, gitu Kak. Oke, saya jujur aja Fit, mendengar cerita Vita yang tulus dan terbuka apa adanya, itu saya tiba-tiba nggak tahu ya, saya ini orang yang gampang tersentuh Vita, jadi saya hampir nangis sebetulnya kalau cerita yang gini-gini nih Pak Subi. Jadi karena ini cerita kalau dalam bahasa filsafat, inilah
eksistensialisme. Jadi kita itu belajar itu bukan untuk nilai, tapi belajar itu untuk hidup. Jadi kira-kira apakah memang itu ya yang selama ini Vita tanamkan di dalam mempelajari filsafat, bahwa filsafat itu saya pelajari ya untuk hidup saya, kan gitu? Ya, betul, tepat Kak. Itu untuk mungkin bagi teman-teman yang lain bisa jadi berbeda, tapi untuk saya seperti yang Kak bilang, filsafat itu hidup, nggak bisa terpisahkan mulai dari saya buka mata ketika bangun tidur sampai saya mau tidur, dan itu nggak bisa dilepasin dari filsafat menurut saya. Oke. Nah, Fit. Karena memang keseharian ya. Oke. Nah, Fit, momen apa yang paling membuat Vita tidak lupa di Paramadina? Oh, saya sangat suka sama hal-hal yang bersifat kejujuran. Jadi mumpung di sini ada Pak Subhi, ada satu kasus, saya mau pengakuan dosa dulu ya. Silakan, Fit. Saya senang keterbukaan karena saya pikir di hidup ini tuh sebenarnya nggak ada yang aib, tapi yang ada hanya pelajaran dan selalu bisa diperbaiki ke depan. Gitu. Kita nggak bisa mengubah masa lalu. Jangankan kita, Tuhan aja emang juga nggak bisa mengubah masa lalu kita gitu. Jadi kan nggak bisa mengerjakan hal-hal yang Tuhan nggak bisa kerjakan gitu ya Kak. Nah, saya mau jujur bahwa hal yang paling berkesan adalah tentang kejujuran. Saya pernah ada tugas waktu itu, Pak Subhi dosen saya. Dan saya tuh pernah kesulitan dalam menulis, tapi saya sebetulnya idenya itu, ide dan secara keseluruhan apa yang ingin saya sampaikan sudah utuh di kepala gitu. Tapi untuk disampaikan itu dalam bentuk tulisan, saya agak kesulitan, baik referensi dan lain-lain. Nah, saya kan salah satu yang suka itu adalah Ibu Gadis Arifia. Yang sempat jadi buku yang saya baca. Saya presentasi lah di depan oleh Pak Sufi, materi Pak Sufi. Saya bacakan semuanya makalahnya gitu. Di ending saya bilang, maaf Pak, ini bukan tulisan saya. Tapi intinya, inti pemikiran itu saya kembangkan sendiri ketika presentasi, tapi tulisan itu bukan tulisan saya. Saya nggak ingin mengakui karya yang bukan saya tulis gitu. Saya merasa berdosa gitu kalau saya dapat nilai bagus terus tapi ini bukan hasil saya gitu, ini hasil dari mana-mana lah, apalagi internet sekarang kan pasti gampang untuk cari diubah-ubah dikit gitu kan. Tapi saya merasa saya kuliah bukan buat ini gitu, maksudnya saya nggak cari nilai A di kertas saya gitu, tapi saya pengen cari kehidupan sih sebenarnya. Memang itu penting buat saya. Jadi saya pengen cari kejujuran aja. Akhirnya di depan kelas saya mengakui bahwa saya nggak mengerjakan itu bukan tugas saya, tapi saya presentasi isi kepala saya gitu. Nggak tahu Pak Sufi masih ingat atau enggak, tapi saya mengakui bahwa itu bukan makalah saya. Oke, baik ada komen itu ya. Ya. Dari tadi kita mengutip tentang kehidupan begitu ya, Fit ya. Nah, saya ingin tahu nih cerita lanjutannya nih, Fit nih. Setelah bergabung di Paramadina, kemudian kita lulus begitu ya. Nah, kira-kira kita kemana nih setelah lulus nih? Kan kita ingin tahu nih, setelah lulus kemana dan kira-kira apa sih sebetulnya yang sedang kita bangun setelah tadi mengalami satu fase pendidikan di Kawah Chandra di Muka Paramadina. Silakan, Fit. Oke, kalau hari ini sebetulnya sudah proses panjang juga kan, karena aku juga mencoba banyak bidang dan itu sebetulnya bukti bahwa falsafah kalau ada yang bilang nanti kerjanya apa, mau ngapain gitu, bisanya apa sih gitu. Menurut saya tunggu dulu untuk bilang kayak gitu, karena kita bisa melakukan banyak hal. Saya setelah dari falsafah saya pernah terjun di dunia entertain karena saya sempat juga untuk iklan dan main film layar lebar juga. Sebetulnya ada satu waktu itu bareng Lukman Sardi dan Lola Amaria dan Gary Iskak dan teman-teman lainnya juga. Nah, coba memang nggak saya expose juga karena saya cuma dapat 5 scene gitu. Kalau saya expose nanti teman-teman nyari saya di situ saya cuma dikit banget.
Dan saya dapat dialog untuk 5 scene itu aja gitu. Walaupun latihannya sebulan bareng-bareng di karantina dengan mereka-mereka gitu. Terus karena finalnya pasti kan ada yang di cut segala macam, makanya nggak usah lah saya share itu, nanti dicari-cari cuman sedikit kan. Nah kemudian dari entertain juga sempat juga ke dunia sastra juga, kemudian ke otomotif juga, kemudian sempat buka beberapa kali saya buka bisnis karena dulu di tahun 2013 waktu Instagram belum kencang-kencangnya, saya sempat meraup keuntungan dari Instagram pertama kali muncul karena saya menggunakan Instagram sebagai bisnis. Jadi saya bikin sepatu dulu tapi khusus untuk laki-laki. Karena saya pikir peluang lebih besar mengambil ke hal-hal yang jarang orang bikin. Kalau perempuan kan terlalu banyak orang bikin pilihan untuk perempuan, tapi untuk laki-laki sedikit, makanya saya masuk di situ. Nah, cukup bisa bertahan juga di situ beberapa tahun, tapi kemudian ya saya pikir nggak ada bisnis yang selamanya stabil. Kalaupun misalnya gagal, jatuh, bangkit lagi, itu biasa menurut saya untuk bisnis. Jadi akhirnya bisnisnya waktu itu mengalami kemunduran dan saya harus menyelesaikan kuliah. Lagi ke kampus karena dari masuk 2008 saya baru bisa lulus 2016. Luar biasa ya, lama banget, cinta banget soalnya. Jadi sebetulnya dalam 3,5 tahun itu materi sudah selesai, tapi setelah itu saya kerja di macam-macam, ada di School for Broadcast Media dan lain-lain. Kemudian sampai di tahap terakhir ini saya kembali berbisnis juga. Akhirnya saya pikir sebelumnya karena saya pernah manajer di satu klinik kecantikan dan saya senang membuat orang bahagia dan cantik sebetulnya. Karena saya ingin bilang ke semua perempuan bahwa semua perempuan itu cantik, apapun warna kulitnya gitu. Bagaimanapun kontur wajahnya dia dan lain-lain, semua perempuan itu cantik dan sama gitu, punya kesempatan yang sama gitu untuk tampil dan untuk percaya diri gitu. Akhirnya saya putuskan untuk membuat kosmetik. Saat ini saya sedang produksi kosmetik, kebetulan di perusahaan sendiri. Saya bertekad untuk membuat satu brand yang ingin mencitrakan bahwa perempuan itu punya perempuan tuh nggak lemah gitu. Dia berhak untuk cantik, tapi juga dia berhak untuk pintar gitu. Nggak mesti yang cantik itu nggak pintar, yang pintar juga nggak boleh. Nggak mesti kayak gitu menurutku. Semua orang punya kesempatan. Dan saya ingin punya brand gimana caranya perempuan itu bisa digambarkan dengan sosok yang tegar gitu. Makanya saya ambil dari nama saya sendiri sebetulnya. Namanya apa, Vita? Nama perusahaannya? VBD. Vita Batis. Iya, kebetulan VBD. Karena saya terinspirasi dengan banyak merek di luar yang menggunakan konsonan saja gitu, seperti YSL dan lain-lain. Jadi saya menaruh target saya memang sudah jauh gitu. Kalau bisa tidak hanya dipasarkan untuk di Indonesia gitu. Kalau bisa Indonesia bisa menyumbangkan untuk luar gitu. Saya kebetulan produksi sendiri, jadi memang formula sendiri, ini benar-benar produk Indonesia, tapi saya ingin brand ini punya model untuk bersaing secara global. Makanya namanya saya pilih konsonan 3 itu, kebetulan ya udahlah pakai nama saya aja gitu. Vita, ini saya mau ini nih, Pit, kan yang namanya lulusan falsafah, ya kan? Kemudian tadi lika-liku pengalaman ini itu, kemudian buat perusahaan. Ini mungkin banyak yang mengatakan, kok bisa ya gitu. Nah itu, gimana Pit jawabnya Pit? Kok bisa ya gitu? Maksudnya dari falsafah kemudian bisa merintis usaha di bidang kosmetik, apalagi di bidang beauty, di bidang kecantikan gitu. Itu ada hubungannya nggak Pit dengan filsafat estetikanya Prof. Abdul Hadi WM? Iya sangat pasti. Coba pasti kayaknya Sahar Bandu juga tahu tuh soal ini ya. Halo Bandu.
aku waktu jerawatan, aku pernah ada breakout jerawatan parah dan Kak Vita itu salah satu konsultan beauty yang membawa kembali estetika muka aku jadi mulus lagi. Oh gitu. Okay. Jadi berperan kalau di luar tuh senior kayak hormat-hormat gitu kan. Iya. Hormat-hormat ke senior, dia justru jadi senior yang mengayomi gitu. Jadi perpeloncoan di falsafah tuh nggak ada banget gitu. Aduh. Oke, makasih Ayu. Udah ngasih testimoni yang bagus lah, Fit. Oke. Iya, karena saya ingat banget Sahar Banu ini aktif banget dan salah satu mahasiswa yang cerdas menurut saya dan kelihatan gigih gitu, kelihatan banget kalau dia memang punya sesuatu gitu. Nah, ketemu Sahar Banu waktu itu ada sedikit masalah, ternyata dia masih ingat ya. Makasih Banu. Masalah soal kulit ya. Jadi menurut saya kenapa bisa sebetulnya soal dari falsafah itu kan sebenarnya udah bekal banyak hal ya. Modal utama menurutku. Tinggal setiap kitanya aja yang mau membuka terus nggak untuk belajar banyak hal, mau juga adaptasi dengan perkembangan juga gitu, dan mau juga untuk nggak terjebak di zona nyaman menurutku. Jadi sebetulnya kalau udah punya model falsafah, kemudian apalagi benar-benar mendalami itu, dan menurutku itu bisa kemana aja karena kuat secara akar pemikiran ya, secara basicnya itu selalu punya landasan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Seperti misalnya saya mendirikan perusahaan itu nggak seabrakadabra aja gitu. Oh, mau bikin perusahaan, enggak. Pasti saya membuat setiap detailnya itu punya filosofi pasti. Dan itu nggak lepas dari falsafah juga. Oke. Bagi saya. Ya ini menarik, Fit. Sebetulnya saya ingin membuka juga pertanyaan dari teman-teman ya. Karena ini bagus sekali. Mungkin satu pertanyaan terakhir saya untuk Vita. Ini mengenai karya, Fit. Jadi Vita ini menarik ya. Selain mendirikan perusahaan kosmetik, kemudian juga Vita malah menghasilkan karya yang menurut saya ini karya yang luar biasa. Dan juga di media kita baca belakangan ini juga ramai diberitakan begitu. Kisahkanlah Cinderella, puisi berseri tentang cinta dan ideologi. Ini gimana ini ceritanya kok? Satu sisi yes mendirikan perusahaan, tapi juga tiba-tiba kok tetap bisa menghasilkan karya gitu. Itu gimana ceritanya, Fit? Oke, baik Kak. Aduh, saya sebenarnya agak tersipu-sipu kalau ada yang sebut Cinderella itu. Apalagi tadi Kak cerita dari falsafah ada Cinderellanya ya. Iya. Iya, sebetulnya falsafah dan menulis itu kan nggak bisa dipisahkan. Kalau kita punya di dalam pikiran punya sesuatu yang sangat bisa disampaikan, biasanya selalu ada yang meronta-ronta di dalam hati untuk nulis gitu. Tulis karena saya nggak bisa tidur kalau belum ditulis gitu. Nggak bisa, apapun yang terlintas itu pasti dengan handphone langsung saya, kan sekarang ada Google Keep ya, buru-buru saya tulis gitu. Karena kalau kita nggak tulis, saya merasa kesel kalau misalnya ada yang saya pikirin dan menurut saya itu berarti, terus tiba-tiba saya abaikan, nggak saya catat di handphone atau apapun, tiba-tiba saya lupa. Itu saya bisa kesel seharian, Kang Aan. Oke. Saya bisa kesel seharian karena kenapa saya membiarkan itu begitu aja gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang yang bernilai itu uang, nggak juga, karena ide yang terlintas di kepala itu buat saya sama pentingnya gitu. Jadi sangat penting lah untuk saya. Jadi, ya, makanya saya bilang kayaknya tiap apapun yang saya pikirkan saya ingin tulis gitu. Saya nggak peduli lah orang mau anggap itu bagus atau enggak. Tapi setidaknya saya selalu udah punya filter ya ketika menulis itu, bahwa oke, ini ada pesan yang ingin disampaikan gitu. Oh, ini setidaknya ada maknanya, dan mungkin untuk beberapa orang yang di momen yang sama gitu, ketika baca itu ada hikmah yang bisa diambil gitu. Saya merasa kita harus berbagi apapun yang kita bisa. Jadi menulis salah satunya
untuk bisa berbagi, nggak hanya menulis curhatan gitu, tapi sebetulnya yang dilihat adalah ketika sebenarnya nggak apa-apa semua orang di dunia ini curhat ketika punya media sosial, ya kan Kang Aan? Ya, betul. Boleh. Baik curhat yang bentuknya ilmiah ataupun curhat yang keseharian gitu. Yang membedakan adalah apakah dari curhat itu ada sesuatu yang bisa diambil gitu aja menurut saya. Jadi makanya menulis. Jadi kalau falsafah pasti bawaannya pengen nulis, pasti gatel gitu. Pasti pengen nulis. Ya, ini menarik Fit karena tadi Vita katakan di awal waktu mata kuliahnya Pak Zulfi itu susah untuk menulis, tapi sekarang kita ada satu keinginan yang selalu untuk menulis. Ini buat saya sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat menarik gitu Fit untuk kemudian kita menulis. Dan saya mungkin perlu sampaikan juga ke teman-teman yang hadir di sini, ada dialog saya dengan Vita sebelum kita diskusi tentang buku. Jadi saya tanyakan Fit, bukunya saya boleh dapat nggak? Akhirnya Vita ngirim PDF ke saya. Yang menarik adalah apa yang dikatakan Vita kepada saya. Ini saya bacakan. Sengaja, Kang, aku buatnya free. Karena saya saat membuatnya memang mendedikasikan untuk semua yang berjuang untuk hidup. Nah, ini kalau saya ini hal yang menarik ya. Jadi Vita itu ketika memberi PDF buku ke saya, buku ini justru diperuntukkan untuk mereka yang berjuang untuk hidup. Nah, itu bisa di-highlight lagi nggak, Fit? Ini apa maksud berjuang ini, Fit? Sebelum nanti kawan-kawan nanya ya, silakan teman-teman siapa pertanyaan ya, sambil kita menjawab dulu yang ini. Silakan Fit. Oke, iya betul itu yang diceritakan Kak Aan bahwa sampai hari ini juga masih ada yang tanya bukunya berapa, nomor rekening dan segala macam. Saya selalu bilang jangan beli buku itu, jangan bayar buku itu dengan uang, tapi balas dengan kebaikan. Maksudku, aku ingin hidup ini kan memang dibilang menyenangkan, tapi juga kompleks dan rumit ya. Dan apalagi masa pandemik ini, semua orang pasti kesulitan, pasti menderita juga. Dan yang kita lihat bisa senyum, duduk sambil jeruput kopi, kita nggak pernah tahu penderitaannya dia di belakang. Apa yang udah harus dia lewati untuk bisa duduk tenang sambil minum kopi, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi tiap hari menurut saya selalu orang itu berjuang untuk hidupnya, baik itu perjuangan yang kita nggak bisa mengukur itu perjuangannya berat atau ringan dengan tolak ukur kita, tapi bagi tiap orang itu untuk bisa hidup itu bertahan bisa hidup itu sangat membutuhkan banyak kekuatan gitu. Dan tugas kita adalah sebagai makhluk yang sosial, menurut saya, kita harus peduli dan setidaknya saling support satu sama lain. Baik dalam bentuk apapun, ya kalau kita nggak bisa memberikan banyak hal dalam bentuk materi, ya kita bisa melakukan setidaknya kebaikan gitu. Mendengarkan dia cerita, misalnya ketika ada masalah, atau misalnya saya pernah mendapati beberapa teman yang ingin bunuh diri karena saya pun pernah beberapa kali hampir melakukannya gitu. Kita jujur-jujuran aja di sini. Jadi rumah kita ini. Jadi saya tahu, saya setidaknya bisa merasakan walaupun kasusnya nggak sama apa yang mereka rasakan gitu. Dan mereka sangat butuh untuk didengar, butuh teman, bukan untuk dibantah apa yang mereka utarakan, tapi untuk kita menjadi bagian dari mereka gitu. Dan dulu saya pernah datang malam-malam, jam 11 atau jam 12 ada satu teman saya pokoknya. Jadi dia merasa udah kehilangan apapun dari hidupnya. Kasusnya saya nggak bisa cerita, intinya udah di titik itu, dan saya nggak bisa tidur dengar itu. Jadi jam 10 malam kayaknya saya dari Bekasi langsung naik motor ngebut-ngebutan. Apa yang saya bisa lakukan? Saya masak, saya bawa. saya nggak jago masak banget, tapi setidaknya saya ingin dia makan dan bercerita dan lupakan bahwa dia punya penderitaan dan jangan bunuh diri gitu maksudnya. Karena sebenarnya hidup indah, cuma hanya butuh effort, hanya butuh kita berjuang lagi dan lagi gitu untuk bisa melihat itu gitu. Jadi akhirnya saya malam-malam datang dan saya melihat
banyak hal terjadi seperti itu ya. Ternyata di hidup ini banyak orang yang menderita, tapi mereka nggak pernah menampakkan penderitaannya, atau kita nggak tahu, kita jumpa dia saat mereka udah tenang atau apapun. Nah, saya pengen jadi bagian dari mereka gitu, yang ada walaupun saya hanya hadir lewat buku, lewat status Facebook misalnya. Tapi saya ingin memberikan semangat untuk mereka, jangan pernah berhenti punya harapan gitu. Karena itu yang penting, dalam kita boleh kehilangan apapun, tapi kita nggak boleh kehilangan harapan. Jadi menurut aku itulah modal untuk hidup. Oke, makasih Fit. Ini bagus banget. Jadi kalau yang suka nulis status nanti akan muncul setelah ini banyak status bawahnya Vita Balkis gitu kan ya. Karena banyak sekali gitu kan. Baik Fit, saya akan buka dulu Fit ya. Ini untuk teman-teman semua karena saya banyak juga yang seangkatan sama Vita ini yang hadir sekarang. Nah ini ada Ayu ya, Ayu udah angkat tangan nih. Ayu mau bertanya dulu, Ayu silakan Ayu. Boleh, makasih udah dikasih kesempatan pertama. Ya. Aku buru-buru sih, aku takut banyak yang nanya. Silakan. Jangan dong, aku masih kangen. Dulu sama Vita gitu, karena udah ngasih contoh keteguhan gitu. Jadi aku jadi ingat tema skripsiku gitu juga tentang bunuh diri, tapi dari saat gitu. Mungkin Kak Aan yang nguji masih ingat itu dulu. Presentasinya juga sambil nangis karena itu juga masih suicidal gitu. Nah, Kak Vita, ini mungkin soal nggak tahu Kak Vita mau ngasih itu ke etis atau soal ke etika atau soal moral atau soal eksistensi, aku kurang tahu di dalam pikirannya Kak Vita gimana. Yang jelas aku kan banyak kerja advokasi terutama di bidang perempuan gitu, dan aku emang sebenarnya senang bahwa ada teman feminis nih di falsafah gitu pada akhirnya. Tapi aku kaget suatu hari nemu Kak Vita berteman dan mungkin belajarnya banyak belajar soal tulis menulis itu sama orang misalnya kayak Tito Srengenge yang kita tahu dia ada kasus pemerkosaan gitu, bukan pelecehan seksual lagi tapi pemerkosaan terhadap mahasiswa UI, dan sebenarnya waktu itu tim advokasi itu nemu bahwa ada sekitar 3 perempuan yang jadi korbannya Tito gitu. Saat kita bekerja sama atau mengagumi seorang penulis, apakah menurut Kak Vita, apalagi kita berguru kepada dia, apakah menurut Kak Vita karyanya sama kehidupan sehari-harinya itu terpisah? Misalnya kalau aku bikin skripsi soal Sartre, tapi aku sangat memisahkan, aku sangat menyadari bahwa Sartre itu orang yang dia pedofil gitu, dia melakukan banyak pelecehan seksual, manipulasi, seksual abuse ke banyak minor gitu. Kemudian kita bicara soal banyak filsuf lain yang secara moral itu dia nggak bisa banget kita tiru kehidupan sehari-harinya, tapi dia emang punya gagasan-gagasan filosofis yang hebat gitu. Nah, untuk Kak Vita sendiri, di tengah orang yang berinteraksi langsung gitu dengan orang yang punya moral yang problematik gitu, itu gimana gitu. Sekarang anak 90-an itu sedang dalam masa problematis bahwa idola mereka, J.K. Rowling, itu ternyata transfobik. Sehingga aku ngerasa ada, di zaman sekarang kan ada cancel culture gitu. Aku ngerasa bahwa oke, aku akan meng-cancel J.K. Rowling sekalipun aku merasa bahwa Harry Potter itu menemani masa remajaku dulu gitu dengan buku-bukunya yang hebat. Tapi karena dia transfobik dan aku ingin bersetia kepada nilai-nilai hak asasi manusia yang aku perjuangkan, yang aku advokasi, maka aku perlu cancel dia gitu. Kalau menurut Kak Vita terhadap isu penulis-penulis problematis tuh gimana gitu. Makasih Kak Vita. Makasih Banu. Wah, Oke, Ayu bagus. Dulu ya, nanti biar sekalian saya mau minta Niki mungkin. Ya, aku mungkin sedikit catat poinnya dulu ya biar aku. Boleh. Jadi tadi terkait penulis yang problematis itu catatan dari Ayu ya.
Ini Ya. kayak Niki angkat tangan. Nanti setelah Niki kita bisa jawab dulu ya. Silakan Niki. Niki. Iya, halo selamat siang semuanya. Halo Vita, selamat ya. Makasih. Aduh, kangen Ya. banget Kiki. Iya bener deh, gue kangen banget. Itu, gue kepencet, gue belum tahu. Sorry. Iya. Apaan, aku di skip dulu. Oke, Aku udah, nggak tahu udah. materinya apa, sorry. Oke, Tadi boleh, aku boleh, Nik. kepencet. Ya, Baik, nggak apa-apa. thank you nggak apa-apa. ya. Kita Thank you. belajar nih Izin sekarang. kakak. Oke, Izin mungkin kakak. kita mau nanggapi dulu atau siapa ini? Puput ya? Put, silakan Put. Iya, Kang Aan izin. Aku sih lebih tepatnya nggak mau bertanya sih Kang, cuman aku mau ngasih sedikit apresiasi sama Vita dan aku udah baca bukunya, Makasih Puput. terutama di Membunuh Cinderella. Sampai hari ini aku nggak kuat buat ceritanya karena apa yang kamu tulis di tema Membunuh Cinderella itu pernah kamu ceritakan ke aku, jadi aku merasa bahwa Cinderellanya itu ya kamu gitu. Ya, aduh, saya jadi ikut juga Puput. Makasih. Silakan Put, lanjut Put. Dan aku merinding banget sih baca ini, terus apresiasi banget buat kamu Vita. Dan aku ya jadi yang sih pertama kali aku tahu kamu terbitin buku ini, aku langsung testing Vita, aku pesen 1 bukunya. Dan kamu ternyata ngasih free itu ibarat anak kecil, aku lompat girang-girang, langsung saat itu juga aku download dan aku baca. Bahkan semalam aku baca, baru sampai di Membunuh Cinderella, itu tuh aku udah luar biasa gitu. Karena apa yang Vita lalui dengan real, apa yang pernah kamu ceritakan ke saya itu benar-benar real ditulis di bukumu. Bahkan kutipan-kutipan selama ini yang kamu bikin status itu pun akhirnya terkemas dalam buku. Makasih Puput. Paling itu aja. Oke. Put, Kak, Put. makasih ya. Ya, Put, Iya, sebentar kan? Put. Sebelum kita Iya, kan? meluk, sebelum dipeluk Vita nih. Put, mau nanya, Puput lagi di mana sekarang posisi? Di kantor, Kang. Di DPR ya, bukan? Iya, Kang. Oke, baik. Makasih ya, Put ya. Sudah membuat Sama-sama, Kang Aan. makin mengharu biru nih. Oke, baik. Vita, mungkin bisa dijawab dulu, Fit, sebelum Kang Dida tanya. Kayaknya Kang Dida mau tanya. Saya nggak, saya menyimak aja. Sudah mantap ini. Ya, silakan Vita. Beri tanggapan dulu, Fit. Nah, saya masih terharu juga sama statementnya Puput. Jadi masih ini sebenarnya kalau boleh di videonya di off, saya mau nangis dulu boleh ya. Makasih banyak Puput. Sama-sama, Vita. Iya, aku mau ini langsung ke Banu ya. Banu lebih senang aku panggil Ayu, Sahar Banu atau Banu? Aku mau yang panggil orang tuh orangnya seneng gitu. Banu aja lagi rebranding. Oh. Oke, baiklah. Banu, makasih, ini pertanyaannya bagus. Ini mau ditujukan spesifik atau secara general aja? Senyamannya Kak Vita, karena itu emang isu sensitif menurutku, apalagi itu masuk dalam circle-nya Kak Vita gitu. Ini kan ruang publik ya. Iya, oke. Memang udah banyak ya. Aku kira kita tuh yang udah banyak baca karya-karya dari tokoh-tokoh besar. Di balik itu mereka juga punya kekurangan gitu. Ya, kita dikejutkan misalnya dengan problem-problem ya seperti masalah etis dan lain-lain gitu. Bahkan mungkin jatuh kepada tindakan kejahatan gitu. Tapi ya mungkin ini yang saya pikir manusia itu begitu kompleks ya. Satu sisi dia makhluk yang cerdas, tapi satu sisi juga manusia punya problem dengan kontrol terhadap kesadaran dan dirinya sendiri gitu. Jadi memang
saya nggak bisa pukul rata semua itu. Tapi bahwa saya punya sikap, iya. Saya juga nggak setuju terhadap hal-hal yang dilakukan itu atas nama apapun pembenarannya gitu. Jika itu sebuah tindakan kriminal, merugikan orang lain atau membuat orang lain menderita, ya atas nama apapun ya saya juga punya sikap. Saya nggak bisa tolerir itu, nggak bisa support itu. Tapi karena kita ini, kalau Bu Rani bilang kita ini multi persona ya, kita ini manusia banyak topeng-topengnya gitu, banyak identitasnya. Satu sisi kita sebagai teman, satu sisi kita juga sebagai manusia yang harus harus menjunjung tinggi sisi kemanusiaan gitu. Itu suka ada dilema juga dalam ini ya, dalam kenyataannya, dalam lingkup sosial gitu. Nah, saya lebih, kalau ditanya sikap saya tadi udah saya jawab bahwa saya tidak akan pernah mendukung hal-hal yang bersifat merugikan orang lain, kriminal, dan membuat orang lain menderita. Tapi sisi lain, saya juga memposisikan diri jika itu terjadi di dalam lingkungan saya untuk tidak jatuh kepada sikap yang langsung menghakimi begitu saja gitu. Saya pikir silakan kita ajukan proses gitu. Ayo juga kita berjuang untuk menuntut itu sampai memang seharusnya diperjuangkan gitu dan dimenangkan gitu. Tapi dalam sisi realnya saya paling nggak suka konflik sebetulnya. Jadi saya nggak terlalu suka komunikasi yang nggak baik gitu. Oke, kita berteman, tapi kalau kita punya persoalan yang memang harus diajukan secara hukum dan memang itu harus diselesaikan, iya. Gitu. Jadi saya pikir sikap saya begitu. Dan yang Ayu bilang, yang Banu bilang itu benar, kita sering dipertemukan dengan tokoh-tokoh besar yang nggak lepas dari kekurangannya, yang nggak lepas dari konsekuensinya. Saya nggak tahu nih apa kaitannya orang-orang cerdas dengan kadang-kadang ada sisi-sisi yang mengejutkan ya Pak Subhi ya, yang itu kadang bikin kita bingung harus memuja karyanya atau kita harus ikut menolak karyanya sama sekali gitu. Begitu Badu, saya nggak tahu jawaban saya cukup puas atau masih ingin ditanyakan lagi? Ya Banu, udah cukup ya Banu ya? Ya, karena itu emang personal banget gitu. Iya. Aku juga kalau aku emang cancel beberapa temanku yang pada akhirnya aku tahu bahwa dia pelaku abusive gitu. Tapi ya pada akhirnya temanku jadi dikit. Konsekuensi orang dewasa gitu, satu persatu ternyata teman kita jadi pemerkosa dan ya udah kita deal sama itu gitu. Iya. Konsekuensi moral pilihan masing-masing gitu dan nggak ngehakimin yang lain. Thank you Kak. Iya, keren. Aku suka sikapnya Ayu. Setiap orang boleh punya pilihan. Kita kan tinggal di negara yang demokratis, artinya kita harus siap dengan keberagaman pandangan, sikap, dan apapun gitu. Dan saya menghargai pilihan Banu untuk dia mendelete teman-temannya, mengurangi ya Ayu ya, mengurangi teman-temannya yang dirasa memang ya nggak bisa gitu, karena memang nggak ada toleransi di situ. Ya itu menurutku juga itu sikap yang nggak salah juga. Itu haknya Banu juga. Oke, Vita, saya kira ini bagus banget ini dari Banu yang konsisten. Saya kira sikap Ayu ya, saya lebih dekat Ayu sepertinya, karena itu nama dengan saya dari dulu. Jadi merasa intim lah dengan Ayu gitu. Itu betul. Jadi Ayu nggak berubah. Memang tipikalnya dari dulu sama, kritis dan juga punya satu posisi standing position yang jelas lah, kira-kira gitu. Ya. Baik Fit, ini saya mau kita mau tanggapi Puput nggak atau gimana? Atau saya buka dulu ke yang lain?
sebenarnya Puput lebih kepada apresiasi batin ya terhadap apa yang dilakukan oleh Vita. Jadi luar biasa, Fit. Buku Vita kalau diperuntukkan untuk mereka yang berjuang hidup, saya kira tadi Puput juga udah cerita bahwa buku Vita juga ya memiliki satu makna yang luar biasa lah bagi apa yang Puput baca juga gitu. Gitu ya. Kita menanggapi khusus atau saya buka dulu ke yang lain? Boleh, mungkin sedikit. Silakan Fit. Puput. Pertama, saya sebetulnya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang saya nggak tahu siapa aja yang sudah mendownload dan sudah membaca buku itu. Terima kasih banyak, karena itu sangat berarti buat saya. Dan saya selalu bilang, saya nggak ingin teman-teman yang menginginkan buku itu membelinya, tapi saya ingin lakukan sesuatu untuk saya, satu hal gitu. Jika buku itu dirasa ada manfaatnya, silakan disebarluaskan dan silakan diinterpretasikan dengan hal-hal yang positif gitu. Mungkin itu akan berguna bagi orang di luar sana. Tapi kalau misalnya dirasa itu nggak ada manfaatnya, ya nggak apa-apa. Saya nggak perlu apa-apa juga. Dan saya ingin, saya mungkin orang yang nggak terlalu suka memulai sesuatu ya. Saya tahu ada hal besar di luar sana yang penting, tapi saya ingin memulai sesuatu perubahan tuh dari hal-hal yang kecil, yang sederhana. Menurut saya dunia nggak akan berubah gitu kalau kita nggak meneruskan untuk saling mengingatkan melakukan kebaikan dalam bentuk apapun. Jadi saya berharap Ella itu pesannya ya mengajak semua untuk melakukan kebaikan, baik itu menolong dirinya sendiri untuk bangkit atau menolong orang sekitar ya untuk peduli. Makanya saya suka tulis di status, mungkin ada yang berpikir ini Vita ngapain sih statusnya Joker segala macam gitu. Karena saya suka film juga dan menurut saya Joker ini sangat manusia gitu. Dia punya penderitaan, tapi ada faktor internal dan eksternal yang terlibat dan kurang mendukung. Kayak pemerintahnya pada saat itu dia kurang mendapat fasilitas konseling dari pemerintah, itu kan harus ada gitu. Orang perlu didengar. Sekalipun ada, ya janganlah taruh orang-orang yang nggak punya perasaan gitu untuk mendengarkan orang lain. Konseling cuma sebatas oke, ya lakukan ini, lakukan itu gitu. Nggak melibatkan kepeduliannya gitu. Sehingga sama aja kayak bicara nggak didengar gitu. Sementara orang tertentu butuh itu gitu. Itu kan menjadi bagian juga yang harus pemerintah pikirkan gitu, fasilitas kesehatan untuk orang-orang tertentu gitu. Itu ya menurut saya penting untuk didengar juga gitu lewat film, lewat tokoh-tokoh karakter yang ada di film, atau makanya saya pilih Cinderella gitu. Dan terima kasih Puput sudah membacanya. Saya nangis sebetulnya. Nggak apa-apa Fit, this is your home Fit, jadi it is okay. Saya mau bacakan Fit, ini ada dari Niki nih Fit, dari Niki Marisia. Ya. Ini kawan juga kan. Aku belum sempat baca buku Cinderella. Soon aku baca. Dan aku apresiasi kayak tulis Vita. Vita thanks ya buat vibe positifnya. Semangat Vita menulis. Bisa jadi pemantik api semangat saya dan teman-teman lainnya. Artinya itu juga karya Vita juga sudah menggugah Niki ini untuk kemudian membuat karya. Kan gitu ya. Jadi dan kami juga tahu Fit, kayak saya, Kang Dida, Mas Lukman. Ini ada Mas Lukman, nanti mesti ngomong. Halo, Mas Lukman. Ya, mesti ngomong. Itu nggak gampang menghasilkan karya Vita. Jadi itu luar biasa dan kita mampu menuntaskannya. Itu saya kira satu kerja besar lah. Kerja peradaban. Walaupun Vita bilang ini hanya pekerjaan kecil-kecil yang ya mungkin di luar sana banyak pekerjaan besar lainnya. Tapi it is the big things, Fit. Ya. Oke, Vita, thank you. Kita lanjut membuka pertanyaan ya, Fit ya. Kita masih ada waktu 20 menit. Jadi silakan kawan-kawan yang mau ngasih mungkin pengalaman atau pertanyaan terkait tentang Vita, kehidupan dan karyanya. Jadi monggo. Mungkin atau saya undang kalau tidak ada. Silakan, ada mau menyampaikan? Ada yang menyampaikan? Ini Kang Mas saya undang nih. Diundang Kang An. Saya undang aja ya. Baik, saya akan undang kalau gitu. Saya akan undang yang pertama, tolong memberi pendapatnya. Ini kawan saya lama, Mas Lukman Hakim. Ini jangan hanya di chat, Mas Lukman. Harus ngomong. Ini Mas Lukman, silakan Mas Lukman. Gimana Mas Lukman?
Udah lama juga ya nggak bertemu dengan Mas Lukman. Sebentar. Silakan Mas, silakan Mas. Bentar. Silakan Mas Lukman. Sebentar, ini si Iya. istri ini tadi soalnya ikut apa namanya berpartisipasi juga di sebelah saya. Iya. Terus kebetulan ini tadi meminta keluar kamar sebentar. Ya, apa kabar Mas Subhi, Mas Aan, juga ada Vita alias Nyai Cinderella kita. Halo, Mas Lukman, idola saya. Ya, aku juga mengidolakanmu. Juga ada Puput tadi, saya lihat ada juga. Mas Lukman, apa kabar Mas? Juga Niki. Ya, apa kabar? Ini tadi siapa yang lemah tak bersuah? Wah, ini kayaknya ada Romo Nandang juga. Ada sini, sebentar siapa lagi ini? Ada Buya Joko. Siapa lagi ini yang bisa saya sapa satu persatu terlebih dahulu? Saya belum disebut, Ini Mas. ikut juga ya? Ya. Saya awal mulanya terkejut begitu ya, ketika apa namanya nggak terlalu aktif sih di FB, tetapi begitu apa namanya melihat link itu yang muncul, saya memang biasa saling berbalas komen itu di FB dengan Nyai Cinderella ini. Wah, rupanya Nyai Cinderella sudah menerbitkan puisinya begitu. Hanya saja saya belum sempat apa download dan membaca, tapi saya rajin mencari info, terutama dengan teman-teman dekat. Ini puisi tentang apa sih kok kemudian tema Cinderella ini diangkat oleh Nyai begitu awal mulanya itu. Ya mungkin nanti apa namanya akan coba saya baca, dan saya senang dan gembira atas terbitnya Cinderella ini. Sekaligus kita nobatkan ya Sita Balkis jadi Nyai Cinderella. Jadi baru ya, sudah sebutan. Ya itu saja. Dan ini tadi saya jujur, saya kok langsung apa namanya reaktif begitu ya. Loh, begitu saya on, ini tadi kok sudah langsung berlinang air mata semua. Makanya saya langsung tulis begitu on kok ada baper ya. Ini ceritanya gimana gitu, alur ceritanya kok sampai di sini saya cukup terlambat ini tadi. Oke Mas Lukman. Yang jelas dari Mas Lukman itu ini Mas Lukman, kita perlu diketahui Fit. Mas Lukman itu beradu pendapat sama Nandang kalau nggak salah di apa di komen ya di Facebook. Iya. Lihat tuh, pasti Vita. Pokoknya intinya sih pasti ada tuh Vita tuh gitu kan. Itu Mas Lukman tuh kerjaannya. Dan betul ya, kita hadirkan gitu di forum ini gitu kan. Iya betul. Soalnya belum ada tema yang lain itu. Soalnya kalau awal mulanya saya kalau apa namanya ada acara apa namanya pijar alumni FA gitu. Saya awal mulanya iseng saja. Romo, harusnya kalau yang seperti ini yang perempuan gitu loh. Kalau yang dihadirkan ya layak pertama kali untuk di apa namanya undang di forum ini itu adalah apa namanya Vita gitu. Wah, sekarang alhamdulillah kok terkabul gitu ya. Ya masaan ya. Awal mulanya guyon-guyon aja gitu, nggak serius gitu. Oh gitu. Tapi kemudian kok jadi serius gitu masaan ya ceritanya. Iya. Jadi ini doanya Mas Lukman ya, doanya orang suci lah gitu lah. Mas Lukman, makasih. Ini dalam debu ini. Oke, makasih Mas Lukman. Ya, makasih sama-sama, banyak Mas Lukman. Ya, saya senang bisa sehat-sehat selalu ya Mas ya. Ya, silakan lanjut. Ya, baik. Saya akan minta khusus. Kecuali ada yang mau bertanya, silakan ya. Kalau enggak, saya akan minta khusus ini beberapa kawan untuk ngasih testimoni. Agung, saya minta Agung nih, sini Elpos. Karena saya tahu Agung juga baru saja menerbitkan buku ya Agung ya, tentang puisi. Jadi saya dan kami keluarga besar Falsafah juga mengucapkan selamat Agung. Dan nanti juga siap-siap kita akan buat sesi khusus Agung nanti terkait karya Agung. Supaya nanti bisa dibagi dan dibaca juga oleh kita semuanya gitu. Jadi Agung, bagaimana nih pendapat Agung atau mungkin testimoni Agung lah terkait Vita ya, termasuk tadi dari cerita-ceritanya bahwa mengambil filsafat juga terjadi satu pergulatan eksistensial yang itu nggak mudah lah. Dan membuat kita berani berdiri tegak, menghasilkan karya, membuat perusahaan begitu. Dan itu luar biasa ya, very colorful hidupnya itu.
Gimana Agung membacanya, Agung? Silakan, Agung. Selamat siang teman-teman. Ya, selamat siang, Gung. Wah, saya kangen nih sama teman-teman semua, termasuk bapak-bapak dosen. Ya, Gung. Pak An, selamat siang Pak An. Siang, Gung, siang. Mas Lukman, Adida, Tevita termasuk. Iya, selamat ya Gung. Bukunya aduh produktif banget Agung. Mas Subri, selamat siang. Siang, Gung. Pak Haji ngumpet aja ini nggak pakai gambar. Ya, pokoknya semuanya lah selamat siang. Makasih Pak An udah promosiin bukunya. Ini testimoni untuk bukunya Tevita ya? Iya, iya. Atau untuk kehidupan Tevitanya lah, boleh. Dari cerita tadi, Gung. Saya itu menganggap Tevita itu seperti ratu gitu ya. Tiba-tiba baca buku itu, oh gitu jadinya. Kalau yang saya ketika baca buku Cinderella itu sebenarnya seperti membaca apa ya, sesuatu yang seharusnya nggak di situ gitu, nggak Cinderella gitu, karena Cinderella itu kan cakupannya kecil tapi isinya itu ada soal Tuhan apa dan sebagainya. Karena saya ngelihat Tevita itu dari sejak awal suka sastra, tapi sastra yang karya sastra yang sofistik gitu ya. Tapi tiba-tiba ketika ngeluarin buku Cinderella gitu sangat ngepop. Jadi loh kok bisa kayak gini ya? Ternyata isinya pun tetap sama. Karya-karya yang sebenarnya cenderung lebih ada nuansa-nuansa spiritualnya gitu. Tapi dari situ akhirnya saya tahu oh kenapa seperti itu, ternyata ada ini apa namanya? Ada pengaruh dari dongeng ya. Dongeng artinya sejak kecil kita kan kadang-kadang orang suka sama sastra itu karena dongeng. Saya juga suka sastra karena waktu masih kecil suka didongengin gitu sama orang tua itu tentang kancil segala macam. Jadi cuma saya nggak sempat nulis buku tentang kancil aja gitu. Jadi kepikiran juga kan. Cinderella itu masuknya klasik, bukan pop. Fairy tale itu bukan pop, klasik. Iya, klasik. Iya. Ya itu bagian jadi karya pop akhirnya. Bukan kalau deh. Silakan, Gung. Ya. Untuk bukunya Tevita saya pertama ucapin selamat ya, dan sebenarnya ketika saya baca itu saya sih berharap itu nanti akan ada kelanjutannya Teh ya. Oh gitu akan ya. ada kelanjutannya gitu, akan ada Ya, kelanjutannya. semoga Karena di sana sebenarnya ada potensi untuk menulis karya serius gitu. Yang di Halo, iya. Bung. Oke. Kehidupannya itu nggak selalu serius, atau mungkin sebenarnya itu jadi apa namanya, jadi pegangan ya, jadi kalau misalkan orang lagi kebanjiran itu jadi kayu untuk pegangan gitu. Jadi kadang-kadang memang orang hidup di zaman modern yang makin kacau, kompleks gitu ya problemnya, kita butuh sesuatu yang sifatnya apa ya, seperti entah itu mitos atau agama dan sebagainya sebagai pegangan. Nah, Tevita memilih mitos sebagai pegangan gitu, sebagai narasi bahwa hidupnya itu harus terus berjalan. Nah, yang menarik itu narasi itu ya, mitos itu sempat pengen dibunuh gitu, karena mungkin oh ternyata hidup tidak seperti di dalam di dalam dongeng gitu, tapi ternyata ada orang yang datang lagi kemudian membangkitkan lagi kisah-kisah itu gitu, dongeng itu, Cinderella itu akhirnya sampai diterbitkan. Nah, itu kan artinya yang menjadi titik menarik buat saya adalah bahwa kita itu tidak akan bisa lepas dari imajinasi, meskipun hidup kita sudah pengen berusaha serasional mungkin. Kira-kira seperti itu. Oke, Agung. Sip, Gung. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Gung. Gung, judul buku Agung apa yang terbaru? Itu Bidadari Masehi, Pak. Oke, Bidadari Masehi. Baik, nanti kita akan juga untuk itu ya, Gung ya. Sebelum kita lagi, saya mau coba nyapa. Ini ada kawan saya, Denny ya, kalau nggak salah ya. Ada Denny nggak? Nah ini, Kang Denny. Denny Agusta. Halo. Kenapa? Iya. Denny Agusta. Denny Agusta. Assalamualaikum, Kang. Masih dingin.
Di off itu Kang sebentar. Saya unmute dulu. Kang Denny suaranya. Nah ini gimana pun juga Kang Denny ini keluarga besar kita juga ya. Halo Kang Denny. Kang, di unmute Kang, sorry di mute Kang suaranya. Ya, silakan Kang Denny. Mau menyampaikan sesuatu buat kita? Halo, Ya, halo, jelas. Ya, silakan. suaranya ada, Kang An. Ada, jelas, cukup jelas. Ya. Putus-putus ya. Apa kabar? Halo? Ya, itu di mute lagi ya. Di unmute lagi. Jadi saya ceritakan ya, Kang Denny ini justru orang Paramadina juga, udah lama juga terlibat di Paramadina sebetulnya, dulu di PSIK begitu. Ya. Jadi silakan Kang Denny, mungkin mau menyampaikan sesuatu buat Vita. Suaranya kan? Di mute. Nah, di unmute dulu. Ya. Halo, Ya, silakan Kang Denny, silakan. kedengeran? Sudah. Halo, Kang Denny. Udah kedengeran? Sudah, Ya, silakan. udah Kang. kedengeran. Silakan. Kok ini agak Lagi ya. agak unik nih suaranya. Oke. Ya Kang, jadi ke mute lagi tuh Kang, di unmute Kang. Di mute dulu, di unmute dulu. Kesenggol mungkin ya. Mungkin kesenggol ya. Heeh. Halo Kang. Kang Dida siap-siap ya setelah ini ya, saya minta tolong Kang Dida. Saya sudah menyimak tadi, sudah mantap lah. Ini saya harus pamit ini. Oke. Tapi yang jelas, saya kenal Vita tuh kan sudah lama. Jadi dulu tuh waktu, saya kan mentornya dulu ya. Asik, iya betul Jadi Kang. kamu jangan macem-macem lah, Fit. Aku ini mentor kamu loh. Iya betul. Betul itu Nah, betul. dulu itu waktu mahasiswa, aku pernah janjian kapan-kapan kita nonton konser padi bareng. Gitu. Ah iya. Setelah sekian lama, baru tahun kemarin ya, kita nonton padi bareng gitu. Aku seneng banget. Dan itu jujur aku ditraktir Vita waktu itu sih. Makasih banyak loh Vita. Ya, ini aku harus pamit karena jam 3 aku ada forum lain ini. Pak Sugi, Kang Aan, semuanya kawan-kawan. Iya. Itu Nggak ya. apa-apa. Makasih Kang Dida. Kita juga sebenarnya sebentar lagi mau kita sudahi memang. Mungkin Kang Denny sudah bisa kalau mau menyampaikan sebelum nanti kita akhiri, silakan. Sebelum kita Vita lagi. Halo. Ya, silakan. Den. Halo, silakan. Ya, terima kasih Kang ya. Terus terang saya sebenarnya, halo. Ya, sebenarnya saya terus terang aja tentang jalan. Memang hari ini ada urusan yang jelas saya mungkin lebih banyak mengamati dari statusnya saya. Halo, ada? Ada, silakan. Tapi kurang jelas ya, Kang. Ya, ini sepertinya ada gangguan dari Kang Denny. Ini sebetulnya kita ingin dengar juga ya dari Kang Denny. Kedengaran suaranya? Silakan Kang, silakan. Ya. Wah, ini mohon maaf nih Kang Denny suaranya. Oke lah, Kang. Iya, suaranya ini ya. Ya, kayaknya ada gangguan nih Kang Denny nih. Kang Denny punten Kang, ini sepertinya ada gangguan Kang Denny suaranya jadi tidak jelas. Iya. Dan tertutup lagi gitu. Jadi oke, mohon maaf Kang. Nanti mudah-mudahan bisa komunikasi Kang Denny ya.
ya. Tapi yang jelas kita apresiasi lah Kang Denny ada di sini untuk ikut diskusi ya Kang Denny ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Kang Denny. Ya, sangat bagus sekali. Silakan masih ada yang lain sebelum saya serahkan ke Teh Vita untuk closing statement-nya nih, Teh Vita nih. Mas Subi barangkali? Ada Risna itu. Oh Risna, oh ya Risna, Masya Allah. Ya, seniman dia. Seniman nih, seniman Iya, juga. kita. Silakan Risna, ada yang mau disampaikan Risna? Risna. Ya silakan Risna. Iya, iya. Ini kedengeran kan nih? Ya jelas, jelas. Oke, sebelumnya saya ucapin selamat ya buat Vita ya dengan launching buku. Nah, saya belum sempat baca Vita ya. Karena tadi saya bilang di chat ya, saya untuk baca Quran aja udah hampir 10 tahun saya nggak baca Quran lain ya, paling harus buku. Jadi begini ya, Vita ini saya tahu Vita seperti ngelihat satu sisi berbeda dari saya gitu kan. Karena kalau saya laki-laki, nah perempuannya saya lihat ada di Vita gitu ya. Nah, jadi yang saya sedikit tertarik mengenai perjalanan hidupnya Vita karena sering kali saya ngelihat update-update-nya Vita ya, baik di Facebook maupun di IG. Cuman satu hal yang apa sih yang menjadi apa ya, yang menjadi pertanyaan saya untuk Vita gitu ya. Sebetulnya bagi kamu ya Vita ya, sebagai seorang perempuan gitu ya, pencapaian menurut kamu nih yang paling diinginkan ya untuk kemudian waktu itu apa sih gitu ya? Pencapaian yang belum apa sih yang belum terrealisasi. Kalau saya pikir sih apa ya, kalau saya pikir sih untuk secara materi mungkin buat lu udah cukup ya, atau mungkin masih banyak yang belum dikejar nih. Nah, tapi gue yang paling ingin gue tanya, yang paling ingin saya tanyakan ke Vita sih sebetulnya satu gitu ya, pencapaian paling esensial buat Vita gitu ya, buat diri kamu ini apa sih sebetulnya? Itu aja mungkin kan, bener kan? Okay. Salam bakos nih. Ya, atau namanya nggak ketemu kan? Terima kasih ya Gisna, terima kasih banyak. Ya, oke. Vita silakan, ada yang mau disampaikan, Vit? Ya, saya punya waktu berapa nih Kang Aan? Ya, oke. Kita sepakati 5 menit lagi ya, Teh Vita ya, karena tadi mulainya kita agak lembat, jadi 5 menit lagi untuk ngobrol. Silakan Teh Vita. Itu pertanyaannya belum dijawab Apanya? Ini Kak Misbah nih ya, Kak Misbah suara. Di chat. Misbah itu banyak tanya. Misalnya, saya lupa nih Kang Misbah. Misbah tanya, bukunya harusnya gratis aja. Apa? Harusnya saya beli aja atau apa gitu ya, ada juga. Aduh, oke. Mana di chat nih? Oh iya, sorry, ini serius nih pertanyaannya dari Misbah. Vita jawab dulu tadi, Fit, sambil nanti saya lihat ya, saya baca ya. Silakan Vita ini. Saya jawab yang mana dulu nih, Agung atau Risma? Boleh Agung, boleh tadi apa namanya Risna gitu, jadi silakan. Pertama soal Agung, saya juga mau ngucapin selamat ya Agung. Agung produktif banget Kang Aan, banyak banget buku puisinya keluar dalam waktu berdekatan gitu. Terus juga, sebelum saya mau jawab Agung, saya mau terima kasih ke teman-teman yang udah partisipasi hari ini, baik yang saya kenal ataupun yang saya belum kenalan. Salam kenal di sini, Mas Ian, Mas Melvin, makasih. Terus ya Ira, terus Adinda kok kemana ya? Ini video call-nya saya nunggu dia padahal nih, nunggu juga nih. Adinda kok nggak keluar sih? Dan teman-teman lain yang saya belum kenal, salam kenal di sini, terima kasih. Nah untuk Agung, saya senang karena Agung, saya suka sharing dengan Agung soal puisi dan lain-lain gitu. Dan Agung sangat memberikan juga masukannya untuk saya, itu saya berterima kasih juga. Dan Agung tanya, sempat juga tanya gini, mungkin ya tadi benar bahwa dia kaget kenapa sih, kan biasanya aku senang hal-hal yang sifatnya sofistik gitu. Terus kok keluarnya Cinderella gitu. Pas Agung baca, oh dalamnya sama aja, ada hal-hal sofistiknya gitu misalnya.
Saya mau ngangkat soal Cinderella dulu. Kenapa saya ambil Ella gitu? Pertama, di epilog itu udah saya tulis juga. Ada sekarang mungkin udah ada sekitar lebih dari 500 karya yang serupa dengan Cinderella yang itu diambil dari ini ya, cerita rakyat gitu. Tapi intinya sama aja. Nah, yang ingin saya kritisi adalah ada kekeliruan penerjemahan juga yang menurut saya itu harus dihentikan gitu. Ada istilah kan kita kenal sepatu kaca ya. Sebetulnya dari bahasa Prancis itu ada kekeliruan translate-nya. Sebetulnya sepatu dari bulu angsa, sepatu dari bulu bukan sepatu kaca. Dari situ saya udah gitu. Aduh, ini kalau dibiarin semua anak kecil ngebayangin bisa pakai sepatu kaca, mereka nggak kritis kan sebenarnya kalau nggak mungkin lah pakai sepatu kaca karena di kaki nggak nyaman, pasti lecet-lecet, itu udah nggak masuk akal menurut saya. Dan kita cenderung membiarkan sesuatu yang bersifat kebodohan itu untuk terus-menerus dipercayai, itu yang menurut saya ini harus dihentikan gitu. Katakanlah yang sesungguhnya gitu, betulkan itu gitu. Makanya pertama dari soal sepatu kaca itu, bahwa itu udah sepatu kaca itu sampai kemana-mana Cinderella pasti sepatu kaca, udah nggak ada lagi sepatu bulu angsa. Padahal kedua, hidup itu nggak semudah berubah dengan nyobain sepatu doang. Karena ukuran 36 di dunia ini banyak gitu. Kalau saya tiba-tiba pangeran bawa sepatu 36 yang pakai bukan saya juga bisa gitu. Tapi kan hidup nggak semudah itu gitu, berubah begitu aja. Dan yang menarik dari Ella adalah dongeng mitos-mitos lama itu mungkin ya menurut saya dongeng-dongeng lama itu akan menarik untuk anak-anak karena akan memberikan ini di luar dari soal kekeliruannya yang tadi ya, akan memberikan pengenalan terhadap mereka bahwa hidup ini harus punya harapan, bahwa hidup itu ada kebahagiaan, di depan lebih baik. Itu kan cerita-cerita yang simple kayak gitu, ingin membangun harapan gitu sejak dini gitu, biar mereka punya semangat hidup gitu. Nah, tapi seiring waktunya berubah, harus juga diperkenalkan cerita-cerita yang lama diinterpretasi lagi, bertransformasi gitu sesuai dengan usianya. Nggak mungkin kita masih tertanam di benak kita soal Cinderella umur segini gitu kan. Dan di zaman ini yang udah berubah, Ella adalah Ella yang dulu yang klasik, Ella yang sangat pasif, yang cuma bisa nunggu, tiba-tiba hidupnya diselamatkan laki-laki seolah-olah dia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Kenapa harus menunggu orang lain yang menyelamatkan dan mengubah hidupnya gitu? Dia harus berjuang gitu, dia harus berjuang untuk bisa berubah gitu. Terus kemudian juga konsekuensi dari hari ini, di mana kebebasan udah kita bisa nikmati, walaupun mungkin nggak semua orang, masih ada segelintir yang belum bisa menikmati kebebasan, tapi toh kebebasan itu selalu mengeluarkan konsekuensi. Konsekuensinya adalah keberagaman. Kita bisa komunikasi dengan orang dimanapun, kapanpun, bisa berjumpa dengan banyak orang gitu, dan bisa mengalami kesulitan. Makanya saya tulis di situ hal-hal yang ya udah realistis aja. Emang perempuan nggak bisa punya hutang? Bisa lah perempuan punya hutang. Coba saya tanya, ada nggak perempuan yang nggak pernah hutang gitu? Pasti ada gitu. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu ya kita nggak usah malu, itu emang ada gitu. Dan itu terus misalnya hal-hal yang sangat bisa Cinderella itu orang yang punya jadi keserimpet deh saya punya idealisme. Iya, punya idealisme. Hari ini siapa sih yang mau diduakan gitu? Yang menarik adalah kadang-kadang orang melihat hidup tuh hanya hitam putih gitu. Ya seringkali terjadi. Jadi kasus Ella ini sebetulnya bukan saya semata, tapi ini kasus perempuan banyak di luar sana. Ketika dia memperjuangkan ideologinya gitu, idealismenya, dia feminisme, tiba-tiba di kehidupan pribadinya misalnya dia mengalami pergulatan batin soal cinta misalnya. Ada kasus A misalnya dia jatuh cinta misalnya ternyata dengan orang yang udah punya
pasangan dan lain-lain itu kan nggak bisa diminta ya, tiba-tiba dihadapkan dengan persoalan seperti itu misalnya. Atau kedua mungkin dia dihadapkan pada misalnya dia sudah rumah tangga, dia sangat menjunjung feminisme tapi tiba-tiba dapat masalah dengan misalnya dia ditinggalkan karena dia tidak bisa memberikan keturunan atau apa gitu, lalu menghadapi suaminya yang menikah lagi dan lain-lain, misalnya kayak gitu. Itu kan bisa aja terjadi pada banyak perempuan yang memperjuangkan sisi feminisme, tiba-tiba dia harus berhadapan dengan hal yang dia perjuangkan sendiri gitu. Nah, ini ketika dia membantu orang lain keluar untuk menguatkan idealisme tersebut, tiba-tiba dihadapkan dengan berbalik, dia dihadapkan persoalan yang sama untuk dirinya. Itu kan juga perlu pergulatan yang ini ya, yang sengit gitu. Jadi saya ingin bilang kadang-kadang ada hal-hal yang kita berdiri di antara benar dan salah gitu. Selama itu tidak membuat orang lain dirugikan dan lain-lain, kadang-kadang ada hal-hal seperti itu yang saya ingin mengenalkan warna selain hitam dan putih gitu. Dan makanya saya kutip, cinta itu selalu lebih tua dari agama, mau apapun cinta lahir lebih dulu gitu. Jadi persoalan cinta ini sederhana tapi nggak pernah selesai gitu. Tinggal di formulanya diubah-ubah aja, tapi persoalannya itu selalu ada gitu. Dan saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Dari Risna ada mau ditanggapi tidak dari Risna? Iya. Ya. Ya, yang Risna Apa tadi. yang Tevita cari kemudian sebetulnya? Oh iya, oke. Saya sebenarnya ingin bisa melakukan banyak hal untuk orang banyak sebetulnya. Saya masih merasa belum sukses kalau belum bisa melakukan itu. Karena ya buat saya ya hidup apa sih yang dicari pada akhirnya ketika semua kita tinggalkan gitu, materi dan lain-lain, kebahagiaan terbesar adalah ketika kita bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Dan cara yang saya tempuh adalah lewat bisnis, karena cuma itu yang bisa yang menurut saya realistis gitu. Menulis hal lain yang menurut saya juga sangat penting, tapi memiliki kondisi yang aman secara finansial itu juga satu hal yang penting menurut saya. Jadi saya dulu, ini nggak apa-apa saya bilang ya, saya dulu selalu malu kalau ditanya ingin jadi apa, terus saya bilang jadi orang kaya gitu, karena kesannya selalu negatif gitu. Ya nggak, betul nggak kan? Kalau dibilang seolah-olah kayak mau menghalalkan segala cara gitu, padahal enggak kan. Dan itu sebenarnya mindset kita aja yang udah tiba-tiba negatif. Kalau misalnya menurut saya orang yang diberikan mandat dari Tuhan untuk bisa membantu banyak orang adalah orang kaya. Dan kalau orang kaya tidak melakukan sesuatu, itu berdosa banget seumur hidupnya menurut saya gitu. Jadi kalau ingin bisa melakukan sesuatu ya saya pikir saya harus settle dulu, saya harus mapan, saya harus bisa menolong diri saya untuk sampai ke yang tadi, yang esensi, saya bisa melakukan banyak hal untuk orang lain. Jadi saya belum sampai ke sana sih sebetulnya. Ingin sampai ke sana, pengen banget. Oke, Fit, itu bagus banget, Fit, karena itu juga salah satu harapan kita sih. Jadi dari alumni Falsafah ini nanti bergerak di banyak bidang, bergerak di banyak sektor, kita terus kerjasama, terus koordinasi, sehingga Prodi Falsafah juga, Pak Subi ya, kita bisa sama-sama membangun terus rumah kita gitu, sehingga rumah kita juga tidak jadi rumah tua, tetapi rumah yang memang diisi juga oleh para alumni yang hebat-hebat begitu. Ini saya mohon izin, tinggal 2 menit lagi, saya minta Denny minta tolong sebentar saja menyampaikan sesuatu untuk Tevita, kemudian tadi Ayu angkat tangan sedikit saja, setelah itu saya minta Pak Subi nutup Pak. Ini Pak Subi nutup sesuatu, nanti setelah itu kembali ke Vita dan kita sudah diskusinya. Ya. Silakan Kang Denny, udah benar kayaknya, silakan. Ya, mungkin pertama saya mau bilang good luck kita, semoga sukses selalu, bisa menjalani proses perjalanan hidup dengan ria. Mungkin itu ya. Terima kasih.
Oke, Kang Denny sehat-sehat ya. Banyak. Ya. Vita, ya itu didoakan Fit oleh Kang Denny. Saya juga udah lama nggak ketemu Kang Denny sebetulnya. Ya kita doakan Saya lah. juga. Sehat selalu lah beliau lah. Baik, Ayu tadi angkat tangan, silakan Ayu mau menyampaikan sesuatu. Ya Kak, makasih buat Kak Vita dan Kak Aan. Tadi di chatting aku agak debat sama Bang Misbah gitu. Bang Misbah itu emang senior, salah satu senior yang sering ngedebat debat ala abadi gitu antara aku sama Bang Misbah. Ada aja gitu ya di setiap forum. Aku kan udah baca sebagian belum selesai Cinderella-nya Kak Vita gitu. Jadi Cinderella Kak Vita reverse ke kasus tadi aku ngoreksi Agung soal apakah Cinderella ini pop atau klasik gitu. Dan aku karena aku udah ngebaca bukunya Kak Vita, aku tahu yang dimaksud Kak Vita adalah reverse ke Cinderella yang klasik gitu. Itu betul ya? Betul, Jadi bukan betul. Cinderella yang Disney yang pop, sehingga Kak Vita menghadirkan dekonstruksi Cinderella atas Disney. Betul? Betul, betul. Nah, ya udah berarti aku lebih benar daripada Oke. Dan di sini juga makasih Ayu. Di sini juga Kang Misbah itu nulis ini jangan-jangan yang dilakukan kita ini adalah seperti Hannah Arendt yang mengangkat kembali Plato, Aristoteles setelah publik begitu gandrung dengan Marx dan Machiavelli gitu kan. Jadi menghidupkan Cinderella klasik tadi lah yang ditegaskan juga oleh Ayu gitu. Oke, baik. Pak Subhi ya. Pak Subhi, monggo Pak Subhi. Ada yang disampaikan Pak untuk Uktina ini, silakan Pak. Baik, terima kasih Kang Aan. Alhamdulillah ini perbincangannya cukup hangat dan mengharu biru ya. Dan saya dari awal memang sudah menduga akan seperti ini gitu ya. Oh gitu. Suasananya, iya. Karena saya sering nggak tahu ya, ini pengaruh perennialisme. Jadi saya membayangkan memang buku itu adalah representasi dari seorang Vita gitu ya. Jadi saya selalu melihat bahwa menulis itu adalah meniru kerja Tuhan sebenarnya. Kerja Tuhan dalam apa? Kerja Tuhan dalam mewahyukan dirinya gitu ya. Jadi Tuhan itu tersembunyi, hasanah tersembunyi, dan kemudian dia menciptakan segala sesuatu dengan kalam, baru kemudian menjadi alam gitu. Dengan kun menjadi alam. Begitu juga kita ya. Jadi manusia ini, terutama penulis, itu mengeksteriorisasikan apa yang ada di dalam dirinya dalam bentuk material, tulisan, makna, dan seterusnya. Jadi Vita itu sebagai penulis adalah orang yang melakukan peniruan atas kerja Tuhan dalam menciptakan alam ini. Jadi luar biasa. Jadi kerja menulis itu kerja ibadah sebenarnya gitu ya. Bahkan menurut bagi saya yang juga penulis ya, Kang Aan juga gitu teman-teman. Jadi menulis merupakan suatu jalan spiritual. Jadi luar biasa sekali gitu ya. Jadi karena itu saya sekali lagi selamat ini Vita ya. Sudah ini buku ini merupakan anak rohani dari Vita gitu. Dan saya bisa membayangkan Vita itu seperti apa karena dulu saya ingat betul Vita itu pernah nangis di hadapan saya gitu. Iya. Di falsafah itu. Kok nangis gitu saya. Dan ya saya membaca itulah gitu ya, membaca bahwa buku ini adalah diri Vita dalam mewahyukan dirinya. Gitu. Terima kasih Vita sudah memberikan inspirasi bagi kita semua, bagi teman-teman, bagi halayak juga ya. Dan pesan-pesannya luar biasa sekali tadi saya menyimak pesan-pesan abadinya, pesan-pesan perennialnya yang bahkan kalau buku ini disebarkan secara free itu menjadi jariah yang akan terus-menerus ini Vita ya. Amin. Jariah ilmu yang akan menginspirasi banyak anak bangsa begitu ya.
Terakhir, ini Kang Aan, bagi teman-teman yang lain, mari kita terus berkarya ya dalam bidang kita masing-masing. Ada yang di kantoran, ada yang di bidang akademik, ada yang di LSM, ada yang seni, ada bermacam-macam lah kita semua. Tapi harapan kami di Falsafah ini adalah kita terus memberikan yang terbaik untuk kemanusiaan, untuk kemaslahatan umat ya, umat manusia, sehingga kita dalam hidup yang begitu singkat ini itu mampu menitikan satu goresan tinta lah yang mungkin banyak orang nggak ingat, tetapi minimal 1-2 orang akan terinspirasi dari karya kerja kita itu ya. Sekali lagi terima kasih kita dan rekan-rekan sekalian yang sudah berkenan hadir di ruang virtual silaturahmi yang penuh kebahagiaan ini ya. Terima kasih Kang Aan. Ya, sama-sama Pak Subi. Nah, sekarang dari Vita sendiri, Vita, ini ada temannya Vita ini yang sering komen-komen juga tapi nggak muncul, Adinda Bintari, ini Ayu juga ya. Yang dia lagi cerita, dia ngucapin selamat katanya untuk Vita, ya selamat Vita pakai H. Jadi kita silakan bisa untuk menyampaikan ungkapan terakhirnya bagaimana, Vita, silakan. Oke, Adinda tadi ya, Kang? Iya, betul. Saya sebenarnya pengen banget di Zoom meeting ini dia keluar, Kang. Karena saya selalu dibikin geli, dibikin ketawa kok tiap kali komen. Tapi dia tanggung jawab, habis komen dia tinggalin aja gitu. Ya komen-komen aja tuh dia mah. Iya, terakhir dari saya ingin terima kasih ke semuanya, baik teman-teman di sini yang sudah Zoom meeting, baik teman-teman yang sudah mendownload, baik orang-orang yang telah membantu saya untuk memberikan pelajaran hidup, karena bagi saya nggak hanya hal-hal yang baik saja yang memberikan pelajaran, tapi hal buruk itu juga sesuatu banget. Jadi buat siapapun yang menyakiti kita ya udah nggak usah dibalas, karena itu sebenarnya itu pelajaran yang paling penting gitu, yang kita nggak terima gitu dari orang-orang yang kita sayangi gitu. Terus kemudian Ira juga terima kasih karena saya cukup dibantu banyak hal juga dengan Mbak Ira ini. Masih ada? Oke. Ada, Mbak Ira ada. Iya, terus terakhir saya mau ucapin terima kasih buat suami saya yang support dalam kondisi saya begini apa adanya dan selalu ada gitu, nggak pernah membuat saya berkecil hati untuk bisa melakukan hal-hal baik. Tuh. Adinda suka ngeledekin saya tuh, Kang Aan. Yeah. Ini kadang Mister, kadang Mrs. kata dia gitu kan. Ya karena mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa sih nggak dimunculin aja gitu. Saya cuma bilang media sosial hanya untuk media sosial, hanya untuk publik, tapi kehidupan pribadi saya yang milikin gitu. Jadi kayaknya perlu ini ke rumah Vita ini kayaknya. Ya. Baik. Tapi sejauh ini saya senang banget karena bisa diberikan banyak hal orang-orang sekitar, baik dari orang-orang saya jumpai sejak kecil sampai para Madinah, sampai Falsafah, dan sampai sekarang juga, yang masih bisa membuat saya ingin belajar banyak hal. Ya. Oke, Vita. Terima kasih banyak, Vit. Sama-sama, Kang Aan. Makasih banyak sudah diberikan kesempatan ini. Ya, yang jelas satu hal, Vita, saya jadi semakin sadar bahwa hidup kita dulu di falsafah agama itu sebetulnya rumah kita juga, jadi rumah eksistensi. Nah, kenapa kita ketemu semacam ini juga bagian dari kita mengingat kembali kita bahwa kita pernah sama-sama punya mimpi, punya visi hidup, dan alhamdulillah kita masih terus terhubunglah satu dengan yang lainnya. Itu sebetulnya itu yang diharapkan, dan kita hari ini betul-betul mengharu biru, membuat kita semua semakin tersadarkan bahwa nilai bukan segala-galanya, tetapi hiduplah di atas segala-galanya. Ini yang saya tangkap dari uraian Vita begitu. Ya Vita ya, jadi sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih banyak Vita
juga untuk Pak Sudi Ibrahim yang beliau sibuk sebetulnya, tapi beliau selalu mengatakan good luck Kang Aan, mendampingi Kang Denny, Neng Vita sama Prof Subhi. Selamat sekali lagi ya Vita, thank you Iya. teman-teman semua. Sering-sering Makasih banyak, silaturahmi Vita. kayak begini. Iya, terima kasih semua. Jadi Kang Denny dan kawan-kawan. Jadi monggo setelah ini mau sapa-sapa boleh. Ini ada Niki ya. Niki lagi di rumah nih. Boleh deh. Vita mau nyapa terakhir kalinya, Vita. Ya, boleh. Jangan Boleh, terakhir silakan dong. saling sapa. Maksudnya di Zoom ini, di Zoom ini. Ya, Jadi di Zoom, gini, silakan. aku setelah baca bukumu sampai di tema membunuh Cinderella, itu cuma satu yang aku akhirnya banget menggugah banget. Itu pertama gini, karena kehidupan yang nggak punya sosok ayah seperti aku, jadi aku merasa Ella itu pun ada dalam diriku, gitu kan. Dan bahasa dihina, dianiaya, bahkan ingin membunuh orang-orang menyanyikan kita, itu pun aku mengalami hal yang sama seperti itu. Nah, artinya gini, apa sih namanya, ketika ada orang yang menyepelekan bahwa saya dari keluarga yang kurang sempurna, sampai akhirnya dihina, sampai akhirnya diabaikan, tidak dipilih, itu pun aku merasakan hal itu. Dan ini real, apa yang aku alami, dan ada di bukunya Vita kan. Nah, dengan Vita bisa sampai di titik ini, sampai punya perusahaan, sampai menerbitkan buku ini, artinya adalah anak broken home itu bisa berprestasi. Salah satu inspirasi itu dari Vita. Dan aku pikir ini menjadi hal yang sangat positif ya, terutama buat buku yang Vita terbitin ini sesuai dengan apa yang dirasakan itu. Karena nggak selamanya broken home itu negatif. Karena bisa berprestasi, karena bisa cerdas seperti kita gitu. Dan ini membantu banget aku sampai akhirnya aku pun sempat ngalamin yang namanya hilang kepercayaan diri. Ya, sampai akhirnya aku baca buku ini semalam itu, jujur aja aku merinding, aku nangis karena apa yang ingin aku apresiasikan itu terwakili oleh bukunya Vita. Oke, Vita, makasih banyak. Makasih juga. Fit, ini ada yang nanya, Fit. Ini ada dari Melvin nih. Mas Ya, Melvin, Mas Alvin. dapetinnya gimana tuh bukunya Vita, katanya gitu. Oh gitu. Ingin dapat ya. Jadi Tanya memang, Vita nanti. kenapa Kang? Ya, tanya Teh Vita, saya bilang kalau mau dapetin bukunya nanti. Iya, jadi buku itu memang sengaja saya bentuk dalam e-book, download, ya karena saya pengen semua orang bisa membacanya jika memang dirasa itu ada manfaatnya. Jadi sekarang digital itu lebih cepat, biar lebih cepat diakses, karena nggak semua orang punya menyisihkan uangnya untuk bisa beli buku gitu. Kenapa saya download? Jadi kalau mau cetak silakan di-download terus dicetak, silakan boleh. Kemudian juga ya memang dari awal niatnya begitu Kang Aan. Jadi saya nggak ingin mengkhianati niat saya pertama sih sebetulnya kalau punya kesempatan untuk masih bisa mempertahankan itu gitu. Baik, Itu cuman bisa view ya? Kenapa? Cuman bisa view ya Vita ya, nggak bisa di-download. Bisa di-download Kak. Aku ada tuh file PDF-nya. Kalau mau tak share via WA. Oh, itu aja ya. Soalnya barusan Google Drive cuman bisa view doang, nggak bisa download. Boleh aja. Aku ada tuh PDF. Di Instagram. Oke. Kak Misbah, di Instagram, di bio aku, itu ada link, ya itu yang bisa di-download. Diklik di link bio-nya itu. Itu sengaja aku taruh di sana terus. Oh, aku barusan ngelihatnya yang ini Facebook. Oh, oke. Oke, nanti aku share ulang deh. Kalau di Instagram ada di bio, diklik itu udah bisa langsung di-download. Oke, good. Terima kasih Kang Misbah, dan untuk sahabat-sahabat semua, alhamdulillah kita sampai ke ujung ya. Kita sudah hampir 2 jam berdiskusi, berbagi cerita dan inspirasi, dan kita sangat bahagia Vita sudah berbagi banyak hal ke kita. Mudah-mudahan ini juga jadi satu inspirasi lah buat kita semua untuk berkarya, untuk berusaha memperjuangkan hidup dengan berbagai pernik-perniknya, dan yang jelas tadi catatan Vita dari tadi, tidak ada sungguh-sungguh penderitaan sebetulnya. Asalkan memang kita bisa menyikapinya dengan lebih baik lagi. Karena penderitaan pun membawa pelajaran ya kita ya. Gitu ya. Jadi bangkit terus, ayo kita bangkit terus, dan mudah-mudahan sukses untuk kita semuanya. Pesan saya sebagai host abadi di program ini, host abadi, enggak abadi, enggak. Sebagai host yang mengatakan sehat-sehat semuanya, dan nanti tunggu giliran
saya akan coba hubungi juga beberapa kawan untuk mengisi di sesi yang akan datang. Jadi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang dihilap dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kita Pak, atur Pak nuhun ya, Sugi. kita atur nuhun. Ya. Kak, kalau bisa Kamis kan, jadi saya bisa ikutan. Kita siap-siap kita insya Allah ya. Makasih Rianto, makasih Puput, Makasih dan semuanya. juga kawan-kawan yang bukan dari alumni, terima kasih Iya. sudah bersedia juga bergabung di sini. Terima kasih banyak. Oke, thank you ya. Pamit Izin gue les, Kak. ya. Kiki, semuanya. Bye. Mas Arif, Terima makasih Mas kasih. Arif udah masuk juga. Melvin. Selamat Vita sekali lagi. Makasih Kiki. Bye. Mas Lukman, ya ampun. Mas Terima Lukman. kasih ya. Selamat Masih ya. ada Mas Lukman ya? Iya. Makasih semuanya. Ya, terima kasih sama-sama. Kang Ayo. Denny, makasih Kang Denny ya. Makasih. Kang Denny, Risma, Mas Melvin, makasih. Mas Melvin ya, terima kasih nih. Joko, ya udah. Joko, ya. Siapa lagi? Ira, makasih. Puput yang lagi di jalan ya. Puput, hati-hati. Coba. Aduh, saya kangen banget sama Puput nih. Nyelesain mau apa nyelesain tuh kayaknya sayang banget karena kan melampiaskan kerinduan selama ini Iya, kan. itu. Jadi mau ke tempat lokasi satunya lagi tetap aku on aja. Betul. Ingin ketemu Fit. Iya, Put. Nanti kita cari waktunya ya. Sibuk banget. Kayak aku ternyata dibalasnya 2 hari sekali. Iya, maaf ya. Maaf. Oke. Bukunya, Vita, bukunya di downloadnya di mana ininya? Di ya. Nanti akan aku share lagi di Facebook, tapi kalau di Instagram itu memang saya taruh di link bio biar kalau masih mau ada yang download di bio aku di bawahnya diklik gitu. Oke, makasih Vita. Ya. Sama-sama. Insya Allah ini kita perbaiki ya Teh Vita ya. Kita akan rapihkan, kita akan layout lagi. Kalau udah siap kita tayangkan. Barangkali nanti kita akan tayangkan juga di official YouTube yang dimiliki oleh Pak ya. Gitu ya. Selamat. Iya. Keren banget Pak Subhi. Ya dibawa ke pembina Pak Subi insya Allah lah. Ya kita kalau saya dorong aja. Oke. Ya. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Oke, Pak Subhi kan, makasih Vita. Waalaikumsalam. Kita makasih banyak sekali lagi ya. Ya, Fit, sama-sama. Sama-sama.